Dahulu kala, hiduplah seorang pandai besi legendaris. Pemuda ini mengayunkan palunya dengan penuh tenaga ke atas pedang yang sedang ia tempa. Dia punya toko sendiri buat menjual berbagai hasil karyanya, mulai dari pedang, helm pelindung, tameng, dan perlengkapan lainnya. Hasil usahanya ini bikin dia punya banyak uang plus tumpukan perhiasan. Suatu hari, nasib baik memihaknya saat dia berhasil menjalin kerjasama dengan kerajaan Kiro. Bendera kerajaan pun berkibar megah di tiup angin. Nah, pada masa itu, terjadi sebuah peperangan besar. Buat si pandai besi, perang ini adalah kesempatan emas buat menaikkan status sosialnya. Orang-orang bersenjata zirah lengkap saling bantai di medan tempur. Begitu perang selesai, si pandai besi berlutut dan dianugerahi gelar baron. Pandai besi yang sekarang jadi penguasa tanah ini tidak lain adalah ayah dari Tuan Roman. Seorang pemuda mendengarkan cerita si kakek tua ini dengan sangat serius. Si kakek duduk di depannya sambil menceritakan kisah tadi. Di sisi lain, seorang pria berotak encer memperhatikan mereka berdua dan membatin, kenapa pula pemuda ini malah asyik mendengarkan cerita membosankan yang semua orang juga udah pada tahu? Beberapa jam sebelumnya, mereka baru aja pertama kali ketemu. Pria cerdas itu menatap si pemuda dan bertanya, apa dia beneran mau bilang kalau dia adalah putra sulung dari keluarga Dimitri? Si pemuda kemudian membayangkan sebuah kota megah. Ini adalah kerajaan Kiro yang terletak di benua Salamander, dan dunia tempat asalnya dulu yang bernama Murim ternyata sama sekali tidak ada di sini. Pria cerdas itu menatapnya dan menjawab dengan agak canggung. Iya, benar. Dia merasa aneh banget dengan tingkah pemuda ini. Padahal pria ini terkenal sangat pintar, tapi baru kali ini dia melihat hal seaneh ini. Dia lalu membalikkan badan. Di latar belakang, terlihat orang-orang sedang duduk santai sambil mengobrol. Pria itu sampai mikir, apa pemuda ini lagi teler kena narkoba? Soalnya dia pernah dengar barang gituan lagi populer di kalangan anak orang kaya. Ya, dia makin yakin dengan pikirannya itu. Tiba-tiba, si pemuda menghampiri dan menyapanya. Pria itu mengangkat tangan sambil memberitahu kalau hari ini tunangan si pemuda bakal datang berkunjung. Gadis itu adalah seorang wanita muda dari keluarga Lawrence. Pria cerdas itu merasa hal ini wajar saja terjadi. Soalnya, beda dari saudara-saudaranya yang lain, Tuan Roman cuma bisa mengurung diri di dalam kamar selama 25 tahun terakhir. Gara-gara kelakuan antisosialnya itu, dia sampai dijuluki si idiot dari keluarga Dimitri. Si pemuda menundukkan pandangannya. Si pelayan lalu menasehatinya kalau wanita anggun itu sangat menghargai keanggunan dan tata krama, jadi Roman harus bisa bersikap. Tapi belum sempat selesai bicara, si pemuda langsung menyela dan menegaskan kalau ada hal yang jauh lebih penting daripada urusan gadis. Dia berbalik dan menambahkan kalau dia harus segera diantar menemui tetua di tanah ini. Buat dia, urusan tunangan jauh kalah penting dibanding kemampuannya buat bertahan hidup di dunia baru ini. Pria itu menatapnya keheranan dan membatin, kok bisa orang yang seumur hidup tinggal di sini malah ngomong begitu? Tapi ya mau bagaimana lagi, namanya juga cuma pelayan biasa, tugasnya cuma menuruti semua keinginan absurd majikannya. Dia akhirnya cuma bisa pasrah dan bilang kalau dia paham semuanya. Pria tua itu lalu mengangkat tangannya dan bilang kalau cuma itu saja cerita yang dia tahu. Si pemuda melipat tangannya, mengucapkan terima kasih atas bantuannya, dan berjanji bakal memberi imbalan atas informasi tersebut. Si kakek tua sampai menggaruk belakang kepalanya yang tidak gatal sambil bilang kalau suatu kehormatan besar baginya bisa mengobrol langsung dengan si pemuda. Pemuda berambut gelap itu menundukkan kepalanya. Dia berpikir, di dunia ini dia memang dikenal sebagai Roman Dimitri, tapi nama aslinya yang sebenarnya adalah Baek Jung Hyuk. Dia memikirkan sosok praktisi bela diri sejati dari Murim. Di kehidupan sebelumnya, dia telah menjalani hidup yang penuh gejolak, dan setelah mencapai puncak tertinggi yang dia impikan, dia menerima kematiannya dengan tenang. Tapi entah kenapa, bukannya beristirahat di alam tenang, dia malah terbangun di dalam tubuh Roman Dimitri. Dia menatap ke bawah dan bertanya-tanya pada diri sendiri, apakah ini kehendak takdir langit, atau justru hukuman dari Tuhan gara-gara dia menolak buat reinkarnasi naik tingkat secara wajar? Dia kemudian memutar badannya. Si tetua sendiri tidak paham dengan apa yang sebenarnya sedang terjadi saat itu. Dari arah jalanan, terdengar suara orang-orang berteriak kasar dan menyebut seseorang sebagai sampah tidak berguna. Terlihat beberapa preman menendang kepala seorang bocah malang sambil menyuruhnya mati saja. Orang-orang di sekitar cuma bisa menonton kejadian kejam itu dengan wajah horor. Si bocah tergeletak tak berdaya di tanah dekat lapak sayuran. Tubuhnya bersimbah darah dan nafasnya sudah megap-megap. Seorang pria berwajah sangar menatap bocah itu sambil tersenyum licik, lalu mengatai bocah itu sebagai benalu hina. Tanpa rasa iba, dia kembali menghantam kepala bocah itu. Dua orang preman lainnya memegangi tangan si bocah sambil terus memukulinya tanpa ampun. Pelayan Roman mencoba jalan menembus kerumunan. Tapi mendadak dia dibuat kaget setengah mati saat melihat lambang tato di tangan para preman itu. Dia menengadah dan mulai sadar dengan situasi bahaya di depannya. Di sampingnya, si pemuda berambut gelap berdiri tenang. Si pelayan menengadah ke arah majikannya dan berbisik kalau tato itu adalah lambang kelompok Blue Fangs. Si pemuda menatap pelayannya dan bertanya siapa sebenarnya mereka itu. Pria itu lalu membuka matanya dan membayangkan komplotan penjahat tersebut.
Bloody Fangs adalah geng pemeras kejam yang beroperasi tidak cuma di wilayah klan mereka, tapi juga merajalela di daerah-daerah sekitarnya. Kelihatannya bocah malang tadi punya utang bertumpuk ke Bloody Fangs sampai-sampai para preman ini tega bertindak sekejam itu. Si pelayan lalu berbisik pelan ke Roman, menyarankan agar mereka pura-pura tidak lihat saja dan langsung pergi. Tapi terlambat. Si jagoan kita ternyata sudah terlanjur melangkah maju. Dia mendekati kerumunan preman itu dan menyuruh mereka berhenti detik itu juga. Pria pemimpin preman berbalik dengan wajah melongo, tidak paham ada orang berani menyela aksi mereka. Si pelayan langsung berlari mengejar majikannya sambil panik setengah mati. Tahu betul kalau ikut campur urusan preman ini adalah ide sangat buruk. Roman berdiri tegap menatap para penjahat itu. Salah satu anggota geng akhirnya mengenali wajah pemuda itu sebagai Roman. Dia menghela nafas lalu mulai berteriak sombong. Dia mengira Roman merasa bisa berbuat semaunya cuma gara-gara dia anak bangsawan. Dasar idiot. MC kita cuma menatapnya diam tanpa ekspresi. Para preman itu malah tertawa terbahak-bahak dan menyuruh Roman buat angkat kaki dari sana sebelum makin mempermalukan diri sendiri. Mereka mengancam agar Roman tidak ikut campur sebelum mereka memutuskan buat menghajar Roman sekalian. Si pelayan mencoba menengahi. Dia memohon pada majikannya untuk mundur karena Bloody Fangs adalah kumpulan orang-orang sangat berbahaya. Namun Roman langsung menghentikannya. Dia berbalik dan berkata kalau dia masih belum sepenuhnya paham hukum yang berlaku di dunia ini. Jadi pelayannya harus menjelaskan sesuatu padanya. Dia menundukkan pandangannya lalu bertanya. Siapa sebenarnya yang sudah melanggar hukum di sini dan hukuman apa yang pantas mereka terima? Si pelayan dibuat syok berat mendengarnya. Dia menatap bergantian ke arah Roman dan para preman itu. Secara logika, karena bocah tadi tidak bisa bayar utang tepat waktu, bocah itulah yang salah. Tapi masalahnya, geng Bloody Fangs sama sekali tidak punya hak buat main hakim sendiri di jalanan. Dan yang paling fatal, mereka sudah menunjukkan sikap sangat tidak sopan di hadapan Roman, sang putra sulung dari keluarga Dimitri. Roman menundukkan kepalanya dan menegaskan kalau tindakan para preman ini adalah kejahatan berat yang harus dibayar dengan nyawa mereka. Menurut hukum yang berlaku di tanah ini, tidak bakal ada yang aneh kalau mereka semua dijatuhi hukuman mati. Pemimpin preman menatap Roman dengan tatapan murka, sementara si pelayan makin merasa tidak enak badan melihat keberanian nekat majikannya. Tanpa rasa takut sedikit pun, si jagoan kita melangkah maju dan bertanya apakah mereka mendengar ucapannya tadi. Mereka jelas-jelas sudah melanggar hukum tanah ini. Dia lalu memungut sebatang kayu dan bersiap. Dia mengangkat kayu itu tinggi-tinggi dan mengatakan kalau dia, sebagai putra sulung dari Lord Romero Dimitri, yang bakal mengeksekusi keadilan secara langsung. Salah satu anggota geng menatap Roman sambil mengejek. Dia merasa paham kalau Roman ini cuma bocah bangsawan manja yang tidak tahu kerasnya dunia nyata. Preman itu lalu menarik keluar pisau tajamnya. Menurutnya, aksi sok pahlawan Roman justru bikin posisi mereka makin serba salah. Dan Roman sama sekali tidak sadar betapa bahayanya situasi yang sedang dia hadapi sekarang. Roman malah mengukir senyuman tipis di wajahnya dan bilang kalau ucapan preman itu justru makin membuktikan semuanya. Preman itu bingung tidak paham maksudnya. Tanpa membuang waktu, pemuda itu melangkah maju dan mengatai mereka semua sebagai tumpukan sampah tidak berguna gara-gara berani berbicara selancang itu kepada penguasa tanah ini. Dia langsung berlari kencang menerjang ke depan sambil berteriak kalau dia tidak peduli sama sekali dengan urusan geng mereka. Komplotan preman itu dibuat terkejut bukan main. Mereka berteriak menyuruh kawan-kawannya buat menyerang Roman bersamaan. Salah satu preman menggeretakkan gigi sambil bersiap melayangkan serangan. Dia menyerang ke depan dengan tangan terentang, tapi serangannya meleset total. Preman itu dibuat kaget setengah mati. Darah segar langsung menyembur deras. Sebuah hantaman maut tercipta. Roman dengan dingin menancapkan batang kayu yang dia pegang tepat ke leher preman tersebut. Preman itu mengerang kesakitan saat darah mulai menetes deras dari ujung kayu. Setelah mencabut kayunya, Roman berjalan santai mendekati preman-preman lainnya. Anggota geng yang tersisa mulai ketakutan setengah mati. Tapi mereka nekat mencoba menyerang kembali sambil melontarkan makian kasar. Si pelayan cuma bisa berteriak histeris ketakutan menyaksikan pembantaian di depannya. Di saat yang sama, anggota geng kedua mengayunkan senjatanya dengan buas. Dia melancarkan tebasan, tapi dengan refleks dewa, MC kita cuma memiringkan kepalanya ke samping hingga serangan itu meleset tipis. Roman kemudian mendaratkan tendangan keras, dilanjutkan dengan satu tancapan kayu mematikan lagi. Darah mendadak menyembur ke segala arah. Si pelayan benar-benar dibuat merinding dan horor melihat pemandangan itu. Dia sampai bertanya-tanya dalam hati, apa pria yang bertarung selincah dan sekejam ini beneran Tuan Roman yang dia kenal? Pada momen brutal itu, Roman berhasil menghabisi anggota geng lainnya tanpa kesulitan. Dia menatap lurus ke depan sambil mengingat kembali ingatan lamanya. Hal pertama yang dia lihat saat membuka mata di dunia ini adalah sebuah surat wasiat yang ditulis oleh Roman asli, serta beberapa botol obat yang berserakan di lantai. Dia ingat betul isi surat wasiat tragis itu. Kerajaan Kiro, yang memang sering terlibat perang, menuntut setiap keluarga bangsawan untuk mengirimkan perwakilannya bertugas di militer. Dia mengambil surat wasiat tersebut. Roman yang asli, yang terpilih buat berangkat ke medan perang mewakili keluarganya,
ternyata memilih mengakhiri hidup gara-gara terlalu takut menghadapi kematian di perang. Sebuah jalan hidup yang sangat menyedihkan. Tapi tidak peduli seberapa menyedihkan hidup Roman yang dulu, pemuda itu mengayunkan tangannya dan membatin tegas. Pemilik tubuh ini sekarang adalah Baek Jung Hyuk, sang pemimpin tertinggi dari sekte iblis surgawi. Dia membayangkan dirinya di kehidupan masa lalunya yang menggentarkan. Karena sekarang dia yang menguasai tubuh ini, maka dia bakal menjalani hidup dengan gaya dan cara seorang Baek Jung Hyuk. Dia mengibaskan tangannya ke samping. Dalam sekejap mata, seluruh penjahat yang mengeroyoknya tadi sudah terkapar tewas tak bernyawa. Tiba-tiba, sebuah suara mengalihkan perhatiannya. Dia berbalik dan membatin kalau masih ada monster penjahat yang tersisa. Terlihat seorang pria berusaha kabur ketakutan sambil berteriak histeris. Dengan gerakan kilat, Roman langsung mencengkram rambut pria itu dari belakang dan memandahnya ke depan. Pria itu menjerit-jerit memohon agar dilepaskan. Roman tanpa ampun memaksa pria itu berlutut di hadapannya. Lalu berkata dengan dingin bahwa agar kelompok penjahat seperti mereka tidak bertindak seenaknya lagi di wilayah ini, hukum memang harus ditegakkan dengan tegas. Roman mengangkat pisaunya tinggi-tinggi. Dia mengancam tidak bakal mencabut nyawa si preman itu, tapi menegaskan kalau si preman tetap harus bayar mahal atas kelakuannya. Roman kemudian menekuk kepala korbannya. Detik berikutnya, si preman berteriak histeris. Matanya mendadak melotot lebar dan jeritan kesakitan pecah di udara. Cerat! Lidahnya yang terpotong jatuh begitu saja ke tanah. Preman itu cuma bisa memegangi mulutnya yang bersimbah darah. Orang-orang di sekitar langsung kena mental dan melongo syok melihat pemandangan horor itu. Roman berdiri tegap di hadapan mereka dengan tatapan dingin. Dia mengatakan nama lengkapnya, Roman Dimitri. Dia menambahkan, kalau ada di antara mereka yang tidak suka dengan hukuman instan yang baru saja dia berikan, mereka boleh maju dan protes kapan saja. Matanya menyala-nyala memancarkan aura intimidasinya yang luar biasa. Di kehidupan sebelumnya, pria ini berhasil memanjat sampai ke puncak tertinggi benua Murim. Di sekelilingnya waktu itu, cuma ada tumpukan gunung mayat. Ratusan hingga ribuan ahli bela diri tingkat tinggi mencoba menantangnya, tapi semuanya berakhir tewas mengenaskan. Darah mengalir begitu deras sampai membentuk sungai, dan seluruh dunia akhirnya mengakui kalau sekte iblis surgawi adalah penguasa tunggal atas seluruh benua Murim. Si jagoan kita menatap kedua tangannya yang berlumuran darah. Dia membatin, heran kenapa sekarang dia butuh waktu selama ini cuma buat mengurus komplotan preman kacangan. Mayat-mayat preman yang sudah tidak bernyawa tergeletak berserakan di tanah. Dia lalu memutar badan dan memanggil pelayannya, Hans. Hans menyahut dengan tubuh gemetaran. Roman langsung memberi perintah agar Hans memanggil para pengawal kota, melaporkan kejadian pembantaian ini, dan menyuruh mereka membersihkan sisa-sisa kekacauan di sana. Sambil menepuk dadanya sendiri, Hans mengangguk cepat dan menyanggupi perintah itu dengan suara terbata-bata. Tanpa buang waktu, dia langsung ngibrit berlari meninggalkan tempat itu. Pemuda berambut gelap itu kembali memperhatikan kedua tangannya. Dia membatin kalau tubuh baru yang dia tempati ini beneran ampas dan tidak berguna. Energi kehidupannya hampir nol besar dan aliran mananya kacau parah. Dia mengepalkan tangannya erat-erat. Dia sadar betul kalau dia harus secepat mungkin mengumpulkan informasi dan melatih tubuh lemah ini agar jadi sangat kuat. Tiba-tiba, bocah yang tadinya dipukuli preman berjalan mendekatinya. Dengan nada gemetar, dia mengucapkan terima kasih banyak karena Roman sudah menyelamatkan nyawanya. Si pemuda berambut gelap berbalik dan memperhatikan bocah itu. Dia membatin, ini kan bocah yang tadi babak belur dianiaya para preman. Roman lalu berbalik menatap si bocah dan bilang kalau bocah ini sudah salah paham. Roman sama sekali tidak bermaksud menolongnya. Sambil menundukkan pandangannya, Roman menjelaskan kalau geng Bloody Fangs sudah melanggar hukum, makanya dia harus menghukum mereka. Dan bocah ini pun tidak terkecuali. Roman menyuruh si bocah buat jujur menceritakan semuanya tanpa mencoba berbohong sedikitpun. Kalau nekat bohong, bernasib sama seperti para preman itu adalah taruhannya. Itu pun kalau si bocah masih sayang sama lidahnya. Bocah itu menundukkan kepala dan berpikir sejenak. Akhirnya dia mulai membuka suara. Sambil berjalan mendekat dengan wajah malu-malu, dia menceritakan kalau orang tuanya dulu meminjam uang dari geng Bloody Fangs buat membeli tanah pertanian. Sebenarnya mereka bisa dengan mudah melunasi utang itu kalau berhasil menjual hasil panen. Tapi bocah itu mulai berteriak emosi saat menceritakan kalau para bajingan Bloody Fangs malah menghancurkan seluruh hasil panen mereka. Dia teringat momen tragis saat datang ke ladang. Tongkol jagung dan semak-semak tanaman pertaniannya sudah hancur berantakan di tanah. Bikin keluarganya gagal panen dan tidak bisa bayar utang. Bocah itu mengepalkan tangannya kuat-kuat dan menambahkan, belakangan dia baru tahu kalau para preman brengsek itu sengaja merusak ladangnya cuma gara-gara mengincar adik perempuannya. Bocah itu langsung ambruk ke tanah dan berteriak histeris sambil meneteskan air mata. Dia merasa dunia ini sangat tidak adil, padahal keluarganya tidak pernah berbuat jahat atau menyakiti siapapun. Sambil menatap sang tuan muda, dia memohon-mohon agar Roman mau menyelamatkan adik perempuannya. Tapi di saat yang sama, sang pemeran utama kita justru sedang fokus mengamati mata bocah itu. Mata si bocah dipenuhi oleh keputusasaan dan rasa takut yang mendalam. Tatapan itu mengingatkan Roman pada sosok dewa iblis gila yang dulu menjadi salah satu dari 4 raja surgawi.
Si pemuda berambut gelap mendongakkan kepalanya. Teringat kalau dia dulu juga pernah bertemu dengan dewa iblis gila di tempat pelosok yang mirip seperti ini. Dia lalu bertanya siapa nama bocah tersebut. Si bocah menunduk dan menjawab kalau namanya adalah Kevin. Roman berbalik membelakanginya dan bilang, ya sudah, dia bakal mengecek kebenaran cerita itu nanti dan membereskan masalah yang terjadi hari ini. Mendengar hal itu, Kevin langsung berteriak girang dan mengucapkan terima kasih berlipat ganda. Roman memejamkan matanya dan membatin. Mungkin cuma perasaannya saja, tapi instingnya mengatakan kalau ini bukanlah pertemuan terakhir mereka berdua. Sementara itu, sebuah kereta kuda mewah terlihat sedang melaju membelah jalanan kota. Suara percakapan riuh warga terdengar dari luar. Kereta itu sebentar lagi bakal tiba di wilayah kekuasaan keluarga Dimitri. Di dalam kereta, duduk seorang gadis cantik. Dia memejamkan mata sambil mengangguk pelan. Dia menundukkan pandangannya dan bergumam kalau sebentar lagi dia bakal bertemu dengan Roman Dimitri. Mundur ke sebulan yang lalu, gadis ini sebenarnya sangat murka. Dia berteriak begitu keras sampai-sampai suaranya kedengaran sampai keluar jalanan. Pernikahan politik dengan keluarga Dimitri benar-benar tidak masuk akal baginya. Ayahnya yang sedang melihat keluar jendela cuma bisa membalas kalau anaknya harus paham kalau tanah keluarga mereka sedang dalam posisi yang sangat terancam. Mereka tidak punya pilihan lain. Gadis berambut pirang bernama Flora ini mengangkat tangannya dan memikirkan nasib sialnya. Bagaimana bisa dia harus menikah dengan anggota keluarga Dimitri dan menghabiskan sisa hidupnya di tengah keluarga itu? Dia membayangkan jajaran pria dengan perlengkapan penambang, lalu membatin kalau hampir seluruh anggota keluarga itu cuma berisikan para penambang kasar. Flora memegang dadanya dan merasa ini sudah sangat keterlaluan. Tapi ayahnya tidak mau mendengar protes itu lagi. Sang ayah menunduk dan mengaku kalau dia beneran minta maaf dan merasa sangat kasihan padanya. Tapi sebagai kepala keluarga, dia terpaksa mengambil keputusan berat ini. Kembali ke masa kini, Flora menatap ke arah luar. Petugas mengatakan kalau mereka sudah sampai. Seorang pelayan dengan sigap membantunya turun dari kereta kuda. Awalnya, Flora dijodohkan untuk menikah dengan putra kedua yang punya masa depan sangat cerah. Tapi saat mereka berjalan menyusuri koridor megah, dia makin sadar kalau takdir manis itu ternyata tidak pernah terjadi. Roman berpaling. Flora terus meratapi nasibnya karena putra sulung bernama Roman Dimitri malah memaksa agar dialah yang menikahi Flora. Gadis itu memejamkan mata dengan gusar. Roman itu kan cuma si idiot yang cuma tahu cara bersenang-senang. Kenapa pula dia harus ikut campur dan memaksakan kehendak? Meskipun Flora paham betul kondisi tanah keluarganya sedang hancur-hancuran, tapi menikah dengan si idiot beneran di luar batas toleransinya. Flora memutar badan dan bersiap untuk pergi. Dia mengangkat kepalanya dan berpikir kalau dia harus membicarakan hal ini langsung dengan kepala keluarga. Dia berbalik dan menyarankan agar mereka melupakan saja rencana pernikahan ini. Tapi di luar dugaan, Roman justru tersenyum lebar dan bilang kalau itu adalah ide yang sangat luar biasa. Flora melongo dan kaget setengah mati mendengarnya. Roman menepuk dadanya sendiri dan bilang kalau dia sudah mendengar kabar pernikahan ini, dan dia tidak habis pikir bagaimana bisa ada idiot yang berani-beranian menikahi gadis sekelas Flora. Makanya, dia juga setuju banget buat membatalkan pernikahan ini. Flora menatap Roman dengan wajah linglung, bertanya-tanya apakah pria di depannya ini sedang bercanda atau tidak. Rasanya aneh banget. Roman lalu berbalik dan bersiap pergi buat menyampaikan pembatalan ini ke ayahnya. Flora langsung menyuruhnya tunggu dulu. Roman berbalik dan bertanya ada masalah apa lagi. Gadis berambut pirang itu menjelaskan kalau setahunya Roman sendiri yang ngebet banget mau menikahinya. Tapi sekarang pria ini malah mau membatalkan pernikahan tanpa alasan yang jelas. Jelas saja dia merasa sangat kebingungan. Roman menatapnya bingung, tidak paham sebenarnya Flora ini mau menikah dengannya atau tidak. Flora menegaskan kalau dia memang tidak mau. Roman santai saja melangkah maju dan bilang kalau itu bagus. Karena mereka berdua sama-sama setuju buat batal nikah, berarti percakapan mereka sudah selesai sampai di sini. Dan tenang saja, Roman yang bakal menanggung seluruh tanggung jawab atas pembatalan ini. Jadi Flora tidak perlu khawatir sama sekali. Dia lalu mengangkat tangannya dan terkekeh santai. Toh dia sudah terlanjur dicap sebagai si idiot dalam keluarga. Jadi tidak bakal jadi masalah besar kalau julukannya ditambah jadi status duda gagal nikah. Flora cuma bisa menatapnya dengan wajah syok berat. Bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi dengan otak pria ini. Dia memperhatikan Roman yang berjalan pergi. Apakah orang-orang beneran tidak salah saat menyebut pria ini idiot? Tak lama kemudian, teriakan marah terdengar membahana dari ruang kerja Lord Romero Dimitri. Ayahnya berteriak kencang, menanyakan apa yang baru saja diucapkan oleh putranya. Membatalkan pernikahan. Apa dia sudah gila? Sementara itu, si jagoan kita cuma berdiri tenang di hadapannya dan menjawab santai kalau dia sudah menyepakati semuanya dengan Flora. Ayahnya murka bukan main. Dia berteriak menyebut Roman sebagai anak idiot. Padahal selama ini, meskipun orang-orang menjuluki Roman sebagai si idiot keluarga, dia sebagai ayah selalu berusaha keras membuktikan kalau hal itu tidak benar. Romero menunjuk-nunjuk putranya sambil berteriak kalau pernikahan dengan keluarga Lawrence adalah jalan terbaik bagi keluarga Dimitri untuk mengamankan posisi terpandang di kalangan bangsawan. Dia menambahkan kalau tugas Roman cuma tinggal menikahi gadis bangsawan itu, tapi hal sesederhana itu pun dia tidak becus.
Roman cuma menghela nafas pelan dan mengucapkan kata maaf. Ayahnya mengambil sebuah gelas, mengayunkannya dengan emosi meluap, lalu berteriak apakah Roman mikir kata maaf bisa membereskan kekacauan ini. Prak! Gelas itu dilempar tepat ke arah kepala anaknya. Sang ayah lalu menunjuk Roman dengan wajah merah padam. Dia menegaskan, kalau saja pernikahan ini berjalan lancar, dia masih bisa membantu mengurus surat panggilan wajib militer Roman. Tapi sekarang, gara-gara kelakuan absurdnya, dalam waktu 6 bulan ke depan Roman wajib berangkat ke medan perang. Dia membentak apakah Roman punya pembelaan? Roman cuma menundukkan kepala dan menjawab pendek, tidak ada. Romero menambahkan kalau dia juga sudah mendengar kekacauan yang dibuat Roman dengan geng Bloody Fangs. Para saksi mata bilang kalau Roman menghajar mereka, tapi tidak ada satu orang pun yang percaya cerita gila itu. Pasti ada orang kuat lain yang membantu Roman. Romero meletakkan tangannya di atas meja kerja dan menegaskan kalau masalah utamanya adalah Bloody Fangs itu komplotan preman yang bahkan dia sendiri pun kesulitan buat menertibkannya. Dan sekarang, Roman harus bertanggung jawab atas masalah yang dia ciptakan sendiri. Karena Roman tidak bisa menjalankan tugasnya dengan benar, Romero berdiri dan menegaskan kalau mulai detik ini, Roman harus membereskan sendiri semua masalah yang bakal menimpa kepalanya. Anak laki-laki itu mendengarkan kemarahan ayahnya dengan sikap yang sangat rendah hati. Sang ayah membentak kalau Roman sebentar lagi pasti bakal menangis sesenggukan sambil memohon-mohon pamit pergi. Tapi si jagoan kita malah menjawab santai, ya, boleh juga. Dia mendongakkan kepalanya dan menegaskan kalau dia bakal membereskan semua masalah ini sendiri. Ayahnya langsung dibuat ternganga syok mendengar jawaban tidak terduga itu. MC kita lalu memutar badan dan menambahkan kalau semua kekacauan ini memang murni kesalahannya. Jadi dia merasa bertanggung jawab penuh. Dia berjanji bakal kembali begitu berhasil menyelesaikan semua urusan ini sampai tuntas. Sang ayah cuma bisa duduk kembali di kursinya sambil menyuruh Roman berhenti omong kosong. Tapi Roman santai saja melangkah keluar dari ruangan tersebut. Begitu keluar dari ruang kerja, Roman mengambil selembar kain sapu tangan dari dalam saku bajunya. Dia mulai menyeka sisa darah yang mengalir di dahinya akibat lemparan gelas tadi sambil memejamkan mata sejenak. Tiba-tiba, seorang gadis datang menghampirinya dengan raut wajah panik dan langsung menanyakan apakah otak Roman sudah geser alias gila. Roman cuma meliriknya sekilas lalu lanjut berjalan tanpa peduli. Sambil terus melangkah, dia bertanya kenapa gadis ini masih saja nongkrong di sini. Si gadis pirang yang berdiri di dekatnya itu sempat bungkam 1000 bahasa. Gadis berambut pirang yang tidak lain adalah Flora itu kemudian berbalik. Dia mengingatkan kalau kelompok Bloody Fangs itu sangat berbahaya dan bahkan tidak takut buat meneror kalangan bangsawan sekalipun. Dia mengikuti langkah Roman sambil menasehati, kalau Roman sampai bikin mereka emosi, para preman itu tidak bakal tinggal diam dan bakal terus mengejarnya. Mana mungkin Roman bisa mengatasi mereka tanpa bantuan kekuatan keluarganya? Si pemuda berambut gelap sama sekali tidak menggubris celotehan itu dan terus berjalan menjauh. Flora menambahkan kalau sebenarnya semua urusan ini bakal beres dan aman kalau saja Roman mau merendahkan gengsi buat minta maaf ke ayahnya. Mendengar hal itu, Roman akhirnya menghentikan langkah dan berbalik. Dia bertanya dengan nada dingin, kenapa pula dia harus melakukan hal sekonyol itu? Flora tertegun dan bertanya balik karena bingung. Si jagoan kita memutar badannya penuh, menatap tajam ke arah gadis itu, dan bertanya apakah Flora beneran tidak tahu batasan dan posisinya di sini? Flora langsung kena mental dan syok berat mendapat pertanyaan menohok seperti itu. Mundur sedikit ke momen di area kediaman utama, pelayannya yaitu Hans terlihat sibuk menyemprotkan cairan parfum ke tubuh Roman. MC kita jelas-jelas tidak suka dengan aromanya yang terlalu menyengat. Tapi Hans menjelaskan kalau hal ini terpaksa dilakukan karena tubuh Roman baunya amis berdarah-darah bekas pembantaian preman tadi. Sambil merapikan dasinya, Roman mengeluh kalau setelan jas mewah ini rasanya terlalu sempit dan menyiksa tubuhnya. Si pelayan mengingatkan kalau karena ini adalah pertemuan pertama mereka kembali dengan Nona Flora, mereka harus tetap menunjukkan rasa hormat dan kesan yang baik. Roman meliriknya lalu menanyakan tentang rencana pernikahan mereka. Dia menundukkan pandangan dan membatin, dia kan baru saja mulai terbiasa beradaptasi dengan dunia baru ini. Masa ia sekarang malah harus dibebani urusan pernikahan yang cuma bakal bikin kepalanya makin pusing? Hans lalu berbalik dan memberitahu kalau tamu mereka sebentar lagi tiba. Jadi mereka sebaiknya menunggu di lantai bawah. Roman membatin kalau ucapan Hans memang ada benarnya. Dia tidak punya alasan buat bersikap tidak sopan pada seorang gadis yang tidak pernah bikin masalah padanya. Pemuda itu menatap lurus ke depan sambil memikirkan cara halus buat menolak pertunangan ini, tanpa harus melukai perasaan si gadis. Kembali ke masa kini, si gadis pirang menatap Roman dengan tatapan tajam. Roman membatin kalau tadinya dia memang berniat bersikap sopan, tapi melihat tingkah Flora yang sekarang, sepertinya gadis ini duluan yang tidak punya niat buat menghormatinya. Melirik ke arah Flora, Roman membatin kalau hal itu justru bikin dia makin punya alasan buat tidak perlu bersikap baik padanya. Roman berbalik dan tanpa aling-aling menyebut kalau Flora ini ternyata sosok gadis yang cukup sombong dan arogan. Dia mendongakkan kepala dan menambahkan kalau dia tahu betul arah jalan pikiran Flora. Besar kemungkinan Flora dan keluarganya bahkan tidak pernah mempertimbangkan situasi atau perasaan Roman saat merencanakan pembatalan pertunangan ini. Wajah Flora langsung memerah malu begitu mendengarnya. Roman melanjutkan,
Begitu dia bilang kalau dia yang bakal menanggung seluruh tanggung jawab atas pembatalan ini, Flora langsung bertingkah panik. Sambil mengerutkan dahi, Roman menegaskan kalau sejak topik pembatalan pertunangan ini diangkat, Flora sudah tidak punya hak sedikitpun buat ikut campur dalam setiap keputusan yang dia ambil. Flora selama ini cuma kepedean dan mengira dirinya yang memegang kendali. Gadis pirang itu cuma bisa menundukkan kepalanya tanpa sanggup membalas sepatah kata pun. Sebelum berjalan pergi meninggalkan tempat itu, Roman menambahkan kalimat menohok. Karena jalan hidup mereka berdua sudah berbeda, sebaiknya mereka tidak usah saling ikut campur dalam urusan pribadi masing-masing lagi. Sambil melangkah di sepanjang koridor, Roman membatin alasan sebenarnya kenapa dia mau menanggung seluruh tanggung jawab pembatalan pertunangan itu. Selain buat menghentikan segala macam gosip atau urusan pernikahan rumit yang bakal berbuntut panjang, alasan utamanya adalah karena dia memang tidak berminat sedikitpun buat menjalin hubungan apapun dengan gadis seperti Flora. Dia terus berjalan santai menyusuri koridor megah tersebut. Dia membayangkan sosok gadis itu dan membatin kalau ini adalah pertemuan pertama sekaligus pertemuan terakhir mereka berdua. Malam harinya di kediaman Dimitri, suasana berubah jadi penuh keharuan. Ibu Roman, Nyonya Rihanna, menegur suaminya yang terlihat terus-menerus meneguk minuman keras. Lord Romero mengambil gelas lainnya tanpa henti. Sang istri bertanya dengan lembut apakah minum-minumnya tidak sebaiknya dicukupkan dulu buat malam ini? Romero menundukkan pandangannya dan mengaku dengan penyesalan mendalam kalau dia baru saja melayangkan tangannya lagi ke arah Roman. Dia menatap gelas minumannya dengan nanar. Dulu, sewaktu mereka masih hidup melarat sebagai rakyat biasa, dia memang sering memukuli anaknya. Tapi sejak status mereka naik tingkat jadi keluarga bangsawan, dia sudah berjanji pada dirinya sendiri buat tidak akan pernah main fisik lagi ke anak-anaknya. Rihanna langsung memeluk suaminya dengan penuh rasa hangat. Dia menghibur suaminya dan bilang kalau berkat janji itulah anak-anak mereka yang lain bisa tumbuh besar jadi sosok yang sukses dan berbudi pekerti baik. Sang suami menjawab kalau dia paham, tapi sambil memegang dahinya dia meratap, Roman adalah satu-satunya anak yang tumbuh menyertainya melewati masa-masa paling sulit dan kelam dalam hidup mereka. Makanya dia sampai sekarang bingung bagaimana harus bersikap yang benar pada anak sulungnya itu. Rihanna makin erat memeluk suaminya dan menasehati agar Romero tidak terus-menerus menyalahkan diri sendiri. Meskipun mungkin dulu mereka bukanlah orang tua yang sempurna, tapi cuma merekalah yang punya kesempatan buat membimbing dan mengubah perilaku anak-anak mereka. Sang istri menatap wajah suaminya dan meyakinkan kalau Romero yang dia kenal bukanlah sosok ayah yang tega membiarkan putra kandungnya sendiri tersesat di jalan yang salah. Romero masih punya banyak kesempatan buat memperbaiki hubungan ini. Mereka berdua lanjut duduk berdua di dalam kamar. Sang istri kemudian membuka topik hangat soal ancaman geng Bloody Fangs. Dia berpendapat kalau anak sulung mereka itu punya gengsi yang sangat tinggi. Jadi besar kemungkinan kata-kata nekat tadi siang cuma terucap gara-gara terbawa emosi sesaat. Romero merespons kalau masalah ini dibiarkan begitu saja tanpa campur tangan mereka. Tidak ada yang tahu bahaya sebesar apalagi yang bakal menimpa anak mereka di kemudian hari. Rihanna makin mendekat dan memberikan saran cerdas. Kenapa tidak menyuruh kapten pengawal mereka saja buat turun tangan membantu dan melindungi Roman secara diam-diam? Romero langsung setuju dengan ide istrinya, lalu memanggil pelayan yang berjaga di luar. Seorang pelayan masuk ke ruangan dan bertanya ada perintah apa. Romero langsung memerintahkan agar sang pelayan segera memanggil Kapten Jonathan untuk menghadapnya. Keesokan harinya, si jagoan kita bersama pelayan setianya terlihat sedang berjalan santai menyusuri jalanan kota. Orang-orang di sekitar berbisik-bisik dan memperhatikan mereka dari segala penjuru. Berjalan-jalan secara terbuka di luar seperti ini sebenarnya sangat berbahaya buat keselamatan mereka. Hans mendongakkan kepala dan menatap majikannya dengan raut panik. Dia memperingatkan kalau mereka tidak tahu kapan komplotan preman Bloody Fangs bakal melancarkan serangan balasan. Jadi sebaiknya mereka balik kanan dan pulang saja ke kediaman. Tapi Roman malah berbalik dan mengajukan sebuah pertanyaan balik. Menurut Hans, sejak kapan geng Bloody Fangs bisa mendapatkan pengaruh dan kekuasaan sebesar yang mereka miliki sekarang? Hans cuma bisa melongo dan tidak mampu menjawab pertanyaan itu. Sambil menatap lurus ke depan, pemuda berambut gelap itu lanjut menjelaskan. Reputasi menakutkan yang dimiliki geng Bloody Fangs itu didapat saat mereka berkeliaran membantai musuh-musuhnya tanpa ampun. Nama besar itu mereka bangun dari pertumpahan darah perang dan aksi kejam para penjahat di dalamnya. Desas-desus kejam menciptakan rasa takut yang luar biasa. Dan rasa takut itulah yang memaksa orang-orang buat tunduk dan menuruti semua kemauan mereka. Hans menatap majikannya dengan bingung lalu bertanya, apakah itu artinya geng Bloody Fangs sebenarnya tidak terlalu berbahaya? Si jagoan kita mengukir senyuman tipis lalu menjawab, mereka memang berbahaya, tapi hal itu cuma berlaku selama mereka masih bisa membuat si korban merasa ketakutan. Matahari bersinar cerah dan cuaca hari itu terasa sangat menyenangkan. Mereka berdua akhirnya tiba di sebuah kedai bernama Kedai Eight Layer. Suasana di dalam kedai tampak sangat ramai oleh para pengunjung. Tak lama kemudian, meja mereka sudah dipenuhi oleh tumpukan makanan lezat dalam jumlah melimpah. Pelayan kedai datang dan memberitahu kalau semua pesanan makanan mereka sudah disajikan lengkap. Hans dibuat terperanjat syok melihat porsi makanan sebanyak itu. Tiba-tiba, Roman bangkit berdiri dari kursi meja makan. Dia memberitahu kalau Hans boleh tetap diam di sini dan menikmati semua makanan lezat ini, sementara dirinya harus pergi keluar sendirian.
Hans kaget setengah mati dan bertanya apa maksud dari ucapan majikannya itu. Sang tuan muda menatap pelayannya dan menjelaskan kalau mulai detik ini, dia bakal melanjutkan penyelidikan kasus Bloody Fangs seorang diri. Hans wajib tetap tinggal di kedai karena pergerakan bersama pelayan justru terlalu mencolok dan berbahaya buat rencananya. Hans langsung meloncat berdiri dan berteriak tegas kalau dia tidak bakal pernah mengizinkan hal itu terjadi. Dia melangkah mendekat dan menegaskan, meskipun nyawanya terancam bahaya sekalipun, dia tidak akan pernah tega membiarkan tuan mudanya pergi sendirian ke wilayah musuh. Roman menatapnya dingin lalu bertanya, apakah Hans beneran menganggap dirinya sebagai anak buah setia dari Roman? Si pelayan kaget, bertanya ulang buat memastikan, lalu dengan mantap menjawab kalau tentu saja dia adalah anak buah setia sang tuan muda. Roman mengangkat tangannya dan menegaskan, kalau memang begitu, maka Hans wajib menuruti perintahnya buat tetap tinggal di kedai ini. Lagi pula, Hans sudah berbuat lebih dari cukup cuma dengan mendampinginya sampai keluar rumah. Roman berjanji kalau dia bakal segera kembali sebentar lagi. Hans cuma bisa berdiri terpaku menatap punggung majikannya. Dia melangkah semaju dan membatin kalau dia beneran tidak percaya tuan mudanya yang dulu terkenal manja bisa mengucapkan kata-kata setegas dan sekeren itu padanya. Dia benar-benar tidak menyangka perubahan sifat ini. Tapi detik berikutnya, Hans langsung tersadar dari lamunannya. Dia berlari kencang menuju pintu keluar kedai sambil membatin kalau sekarang bukanlah waktunya buat kagum. Ini situasi darurat dan dia harus segera melaporkan kejadian ini ke pihak keluarga. Sementara itu, Roman terus melangkah santai menyusuri jalanan kota. Dia membatin, kalau ada satu hal yang berhasil dia pelajari tentang geng Bloody Fangs selama beberapa hari terakhir ini, itu adalah fakta kalau kekuatan tempur mereka sebenarnya tidak seberapa hebat. Tapi karena mereka selalu bergerak dalam kelompok-kelompok kecil yang tersebar, melacak keberadaan markas utama mereka memang agak merepotkan. Dia berjalan masuk menyusuri ganggang di antara pemukiman rumah warga. Dia menganalisis kalau para preman itu mungkin belum menampakkan diri karena takut dengan konsekuensi mengerikan kalau sampai gagal menghabisi Roman. MC kita menundukkan kepala dan mulai menyusun strategi. Kalau ketua geng yang bersembunyi di balik bayangan itu tidak bisa ditemukan secara manual, maka caranya sangat simpel. Bikin para preman itu sendiri yang datang menyerahkan nyawa kepadanya. Makanya, si jagoan kita sengaja terus berjalan-jalan di tempat-tempat ramai yang dipenuhi kerumunan warga. Dia sengaja memamerkan diri berjalan bersama pelayannya, agar para mata-mata preman tahu persis posisi keberadaannya. Dia kemudian membelok di sebuah sudut gang yang sepi. Ditambah lagi, hari ini bertepatan dengan jadwal latihan malam rutin para pengawal kota, yang bikin jumlah penjaga yang patroli di jalanan berkurang drastis. Situasi ini jelas-jelas jadi umpan paling manis buat para preman yang berniat balas dendam padanya. Benar saja. Seorang pria mendadak menyelinap diam-diam dari arah belakang Roman. Ini adalah kesempatan emas yang sudah ditunggu-tunggu. Preman itu langsung menarik keluar pisau tajamnya. Ternyata dia tidak sendirian. Segerombolan preman keluar dari tempat persembunyian dan mengepung sang tuan muda dari segala sisi. Para penjahat itu mengarahkan senjata mereka ke arah Roman. Salah satu preman berlari kencang menerjang ke arah si jagoan kita sambil berteriak histeris kalau ini adalah pembalasan dendam dari geng Bloody Fangs. Tapi MC kita cuma berdiri tenang tanpa bergerak sedikit pun. Dia cuma memutar sedikit badannya dengan sangat santai. Namun tepat pada momen yang sangat krusial itu, dari kejauhan terdengar suara seseorang sedang memanggil nama Jonathan. Sang kapten pengawal berbalik dan melihat seseorang berlari kencang ke arahnya. Pria itu berlari terengah-engah menghampiri sang kapten, mencoba mengatur nafasnya yang tersengal-sengal. Sang kapten menyuruhnya tenang dan segera menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Pria itu menundukkan kepala, lalu mendongak dengan raut wajah ketakutan setengah mati, memberitahu kalau sang tuan muda harus segera ditemukan saat ini juga karena Roman sedang dalam bahaya besar. Sementara itu, pertarungan sengit justru sedang berlangsung di sebuah gang sepi. Salah satu anggota geng cemberut sambil memaki si jagoan kita. Dengan refleks kilat, Roman langsung mencengkram tangan preman itu dan memukul jatuh pisau dari genggamannya. Lalu menangkap pisau itu di udara dengan sangat mulus. Tanpa ampun, Roman langsung menancapkan pisau itu tepat ke dada si pria berambut coklat. MC kita mencabut pisaunya, dan darah segar langsung menyembur deras. Sang tuan muda cuma berdiri santai menyaksikan pria itu terhuyung mundur. Para preman lain dibuat syok berat dan tidak paham dengan apa yang baru saja terjadi. Mata mereka belalak melotot, berteriak bingung karena situasi ini sama sekali berbeda jauh dari rumor yang mereka dengar. Si jagoan kita cuma tersenyum tipis dan bertanya kenapa mereka malah berdiri mematung seperti patung. Dia menyuruh mereka buat cepat maju menyerangnya bersamaan sambil mengangkat pisaunya yang berlumuran darah. Di sisi lain, sang kapten menatap pelayan Hans dengan raut tidak percaya. Bertanya apakah Hans beneran mau bilang kalau sang tuan muda sengaja pergi ke pusat kota tanpa pengawalan cuma buat bertarung sendirian melawan geng Bloody Fangs? Para pengawal lain saling bertukar pandang lalu meledak dalam tawa keras. Mereka mengejek kalau hal itu tidak mungkin terjadi dan mengira Hans cuma sedang bercanda. Tapi pelayan berambut gelap itu mengangkat tangannya dan menegaskan kalau ini fakta jujur tanpa bohong. Mereka tidak punya waktu buat tertawa karena situasi sudah sangat mendesak. Jonathan mulai berpikir keras, lalu teringat ucapan Romero sebelumnya yang memberitahu kalau Roman punya masalah besar dengan geng Bloody Fangs dan meminta bantuan pengawalan.
Sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal, sang kapten membatin heran kenapa pula tuan mudanya nekat pergi ke sana kalau memegang senjata dengan benar saja dia tidak bisa. Para prajurit ksatria menatap kapten mereka dan langsung menerima perintah buat menyiapkan senjata seketika. Sang kapten berbalik dan memerintahkan pasukannya buat segera bergerak ke lokasi keberadaan tuan muda. Selama mereka ada di dekatnya, para preman tidak bakal berani menyentuh Roman. Tapi dalam hati, sang kapten tetap mengerutkan dahi dan membatin kalau semua cerita pelayan ini benar. Maka tuan mudanya itu beneran orang idiot. Kembali ke gang sepi, dua orang preman menatap mayat rekannya yang tergeletak kaku. Si jagoan kita berbalik dan mengejek kenapa mereka cuma bisa diam melongo seperti katup rusak. Para anggota Bloody Fangs menatapnya dengan raut wajah kena mental. MC kita mengangkat tangannya dan menyuruh mereka buat segera maju. Pria berambut coklat mulai emosi berat. Dia mencabut pisaunya dan berlari menerjang ke arah Roman sambil berteriak histeris, memutuskan buat menyerang secara serentak demi mencabut nyawa si tuan muda. Preman itu melayangkan sabetan pisaunya, tapi MC kita dengan santai menghindar. Roman menatapnya dingin, lalu gantian menancapkan pisaunya sendiri ke tubuh lawan. Di saat yang bersamaan, seorang preman lain berlari mendekat, mengayunkan senjatanya buat menebas. Tapi lagi-lagi sang tuan muda berhasil menghindar dengan sangat lincah. Roman melompat tinggi dan mendaratkan tendangan keras tepat ke wajah preman itu, hingga sang lawan terpental dan jatuh menghantam tanah. MC kita mendekat dan bertanya dengan nada meremehkan, apakah cuma segini kemampuan mereka? Preman yang tergeletak ketakutan itu menjawab kalau Roman menghabisinya. Roman tidak akan pernah bisa hidup tenang lagi. Si jagoan kita berjongkok dan bertanya apakah preman ini sedang bercanda? Bukannya dia sudah menghabisi dua kawan preman ini sebelumnya? Mereka ini ternyata cuma bisa besar mulut saja. Pemuda berambut gelap itu mengangkat pisaunya tinggi-tinggi dan memperingatkan agar preman ini menjawab pertanyaannya dengan bijak. Atau, jab. Roman tanpa ragu langsung menancapkan pisau itu tepat ke kaki si preman. Preman itu berteriak histeris kesakitan. Roman menatapnya dingin dan menanyakan siapa sebenarnya ketua kelompok mereka. Tak lama kemudian, Roman, si jagoan kita berjalan di sepanjang jalanan kota dengan langkah santai. Dia mendekati sebuah kedai minuman yang sangat ramai oleh kerumunan pengunjung yang sedang duduk mengobrol di meja-meja. Salah satu pengunjung yang sedang asyik bercerita mendadak berbalik dan syok berat saat melihat sang jagoan kita berjalan masuk ke dalam kedai tersebut. Bartender kedai berbalik dan menyapa, langsung mengenali sosok tuan muda di depannya. Roman mendekat dan membalas sapaan itu. Orang-orang di sekitar mulai berbisik-bisik keheranan, mempertanyakan apakah itu benar-benar si idiot dari keluarga bangsawan. Sang tuan muda lalu duduk di area bar dan meletakkan tangannya di atas meja. Sang bartender bertanya pesanan apa yang diinginkan oleh tuan muda. Roman menjawab santai kalau dia ingin memesan minuman Tears of Dawn. Bartender itu mengangkat tangannya, meminta maaf, dan memberitahu kalau mereka tidak menjual minuman tersebut, lalu menawarkan opsi minuman lain. Roman setuju dan meminta minuman apa saja yang rasanya lebih keras. Sang bartender mengerutkan dahi, sementara MC kita tersenyum tipis dan beralasan kalau dia ada urusan esok pagi, makanya dia cuma ingin minum sedikit saja saat ini. Semua pengunjung menatapnya dengan sangat waspada, dan sang bartender akhirnya menyajikan minuman bernama Dawn Race. Di atas pintu gedung tinggi tersebut, terpasang sebuah papan nama kedai yang cukup mencolok. Kedai pub yang berdiri di tengah jalanan kota ini ternyata merupakan markas tersembunyi tempat para anggota geng menerima perintah tugas. Sebelumnya, anggota geng yang diinterogasi memberitahu Roman kalau tugas-tugas rahasia bakal diberikan jika mereka menyebutkan kode rahasia tertentu. Saat Roman menanyakan kodenya, preman itu membocorkan kalau kodenya adalah memesan minuman Tears of Dawn, lalu meminta opsi minuman yang lebih keras untuk pekerjaan esok pagi. Itulah urutan kode rahasia yang wajib diucapkan. Kembali ke suasana di dalam bar, Roman masih duduk tenang di meja konter. Sang bartender tiba-tiba berseru memberi instruksi kepada seluruh anggota geng yang ada di ruangan. Bartender itu mengambil pisau tajam dari balik meja konter, mengangkatnya tinggi-tinggi di atas kepala, dan memerintahkan semua orang untuk menyerang Roman. Tapi sayang sekali, tindakan itu sudah sangat terlambat. Semua orang di ruangan langsung dibuat syok berat saat bartender itu mendadak roboh dan tewas seketika. Ruangan langsung pecah oleh teriakan dan makian panik dari orang-orang. Para preman bersenjata pisau mulai bermunculan dari balik bayangan menyerbu Roman. Namun cuma dalam hitungan detik, orang-orang di dalam bar langsung berlari ngibrit keluar gedung sambil berteriak histeris meminta bantuan para pengawal kota. Mereka berbalik dengan raut wajah sangat ketakutan. Sang jagoan kita telah membantai dan membereskan para musuh dengan sangat cepat dan terampil. Kini, Roman terlihat sedang mencengkram leher salah satu preman yang tersisa. Orang-orang di luar berbisik kaget, bingung bagaimana bisa 3 orang ahli tumbang seketika di tangan sang tuan muda. Apakah benar rumor buruk tentang kebodohannya selama ini cuma hoaks belaka? Para anggota geng yang tersisa gemetaran ketakutan. Si jagoan kita melempar musuhnya ke lantai dan membatin. Teknik bela diri tertinggi benua murim memungkinkan seseorang buat meningkatkan kekuatan fisik, hanya melalui teknik pernafasan sederhana dalam waktu singkat. Sebagai sosok iblis surgawi, dia mampu memperkuat tubuh barunya ini dengan bantuan ilmu bela diri,
meskipun kekuatannya saat ini masih jauh dari kata sempurna dibanding tubuh aslinya dulu. Para anggota Bloody Fangs mencoba melancarkan serangan balasan lagi. Mereka berteriak memberi semangat pada diri sendiri kalau Roman cuma sendirian sementara jumlah mereka jauh lebih banyak. MC kita cuma tersenyum tipis. Orang-orang ini tidak lebih dari sekadar pengganggu kecil. Di saat yang sama, seorang pria terlihat mencengkram meja konter. Ternyata sang pemilik kedai, bartender utama baru saja sadar dari pingsannya dan bertanya apa yang sebenarnya sedang terjadi. Momen itu sangat pas. MC kita berjalan mendekatinya dan berkata kalau dia baru saja hendak membereskan tempat ini. Pria itu menahan sakit dan bertanya apa tujuan Roman datang ke sini. Sang tuan muda menjawab kalau bartender tadi bukanlah orang pertama yang mencoba menyerangnya. Dan kini sepertinya cuma mereka berdua yang tersisa di ruangan ini. Roman mengaku ada satu hal yang bikin dia penasaran, lalu menawarkan percakapan santai. Tak lama kemudian, Kapten Jonathan dan pasukannya tiba di lokasi. Sang kapten berteriak kaget dan kebingungan melihat pemandangan di depannya. Di sekeliling ruangan, orang-orang tergeletak pingsan dan tewas berserakan di lantai. Sang kapten bertanya-tanya dengan penuh rasa tidak percaya. Apakah semua pembantaian ini benar-benar hasil karya sang tuan muda? Salah satu ksatria mendekati Jonathan dan melaporkan kalau ada satu korban selamat di lantai 2. Korban tersebut memberitahu kalau Roman saat ini sedang bergerak menuju wilayah Lawrence. Sang kapten mendongak kaget dan bertanya kenapa Roman pergi ke sana. Ksatria itu menjawab kalau menurut informasi yang didapat, markas utama geng Bloody Fangs ternyata berada di wilayah tersebut. Mundur ke 1 jam sebelumnya di dalam bar, si jagoan kita berbalik menatap sang pemilik kedai dan bilang kalau demi kebaikan bersama, sebaiknya mereka mengobrol secara jujur. Sang pemilik kedai memutar matanya sambil merintih kesakitan, memegangi tangannya yang kini kehilangan beberapa jari. Roman mendekatinya sambil tersenyum dingin dan menyindir kalau pria itu sudah kehilangan 2 jari tangannya. Tapi sang pemilik kedai malah memaki Roman dan menegaskan kalau dia tidak bakal membocorkan informasi apapun. Roman boleh saja menghabisinya sekarang, tapi dia yakin geng Bloody Fangs pasti bakal membalaskan dendamnya. Roman tersenyum lebar dan bilang kalau seharusnya mereka bersikap sekeras itu sejak awal. Dia mengaku justru agak menyukai tipe orang keras kepala seperti pria ini. Pemuda itu mendongakkan kepala dan menambahkan, orang-orang yang tetap bungkam meskipun sudah disiksa secara kejam dan tidak takut mati biasanya menyimpan informasi yang paling berharga. Sang pemilik kedai duduk dengan tubuh terbalut perban, berkata kalau Roman cuma membuang-buang waktu saja dan bakal lebih baik kalau langsung menghabisinya sekarang. Sang tuan muda pura-pura terkejut, lalu berbalik dan mendekati sebuah bingkai foto yang terpajang di dinding. Roman berkata kalau ini saatnya pembuktian apakah pria ini beneran bakal bungkam sampai akhir atau tidak. Dia lalu mengambil foto yang memperlihatkan sosok anak laki-laki dari pemilik kedai tersebut. Roman menunjukkan foto itu ke hadapan sang pemilik kedai dan berbisik dingin. Kalau saja dia mengancam bakal melacak keberadaan anak laki-laki ini lalu menghabisinya tanpa sisa. Sang pemilik kedai langsung syok berat kena mental. Dia mendadak memalingkan wajahnya dan berteriak kalau dia tidak tahu apa yang sedang dibicarakan Roman, serta mengklaim kalau anak di foto itu bukanlah anaknya. Tapi sang tuan muda tertawa kecil dan bertanya, siapa yang mencoba dia tipu saat wajah mereka berdua sangat mirip seperti itu? Hal ini bikin sang pemilik kedai ngamuk emosi. Pria itu berteriak memaki Roman sebagai bajingan tengik dari kalangan bangsawan yang tega mengancam bakal membantai keluarganya. Roman melangkah lebih dekat dan menjelaskan dengan tenang, kalau baru-baru ini dia tidak sengaja mengetahui fakta menarik tentang geng Bloody Fangs. Demi melindungi anggota kelompoknya, orang-orang di geng ini bahkan rela mengorbankan nyawa mereka sendiri. Dari fakta tersebut, Roman menyimpulkan satu detail yang sangat menarik. Orang-orang di geng ini sebenarnya tidak sepenuhnya jahat, cuma saja orang-orang kuat di dalamnya merasa berhutang budi pada kelompok Bloody Fangs. Sang pemilik kedai cuma bisa terdiam dan mendengarkan penjelasan Roman dengan sangat teliti. Sang tuan muda menatap gambar itu lalu berkata, inilah alasan sebenarnya kenapa para penjahat itu menjadi begitu kejam. Bloody Fangs sama sekali tidak ragu melakukan berbagai tindak kejahatan demi menjebak orang-orang ke dalam jeratan utang, lalu mengubah keluarga si pengutang menjadi musuh agar mereka bisa tidur nyenyak. Inilah kebenaran kelam tentang kelompok ini. Mereka menyudutkan orang-orang sampai ke ujung jurang kehancuran. Mengancam akan membantai keluarga korban, bukankah penawaran seperti itu terdengar sangat masuk akal bagi mereka? Gambar itu memperlihatkan sosok pria bersama putranya yang tersenyum puas. Pada titik ini, sang pemilik kedai mulai mengerutkan dahi dan membalas kalaupun sang tuan muda mengetahui kebenarannya, tidak ada yang bakal berubah. Bloody Fangs bakal selalu mendapatkan apa yang mereka inginkan. Roman mendongakkan kepala dan menyuruh pria itu buat berpikir 2 kali. Pria itu tidak boleh terlalu percaya diri, karena Roman sama sekali tidak sedang bercanda saat bilang akan menghabisi putranya. Dia lalu melempar foto tersebut ke lantai dan bersumpah demi namanya sendiri. Pemuda itu mendekat dan menegaskan kalau dia bakal menyuruh para prajurit untuk menemukan bocah itu lalu menghabisinya. Roman menginjak foto si pemuda di lantai dengan gerakan sangat perlahan dan menyiksa. Tapi sebelum melakukan hal itu, dia masih memberikan pria itu satu kesempatan terakhir. Air mata mulai menetes di mata sang pemilik kedai. Sang tuan muda menatapnya dan memberi pilihan. Pria itu bisa tetap bungkam demi geng Bloody Fangs lalu membiarkan putranya mati mengenaskan,
atau membagikan informasi rahasia yang dibutuhkan agar Roman bisa membereskan geng Bloody Fangs sampai tuntas. Pilihan sepenuhnya ada di tangannya. Matahari bersinar sangat terik di luar. Di dalam sebuah bangunan, terdapat sebuah ruang bawah tanah dengan tangga yang menukik cukup dalam. Suara jeritan histeris terdengar bergema dari arah bawah. Apakah hal gila ini beneran terjadi? Seorang pemuda berdiri di depan kursi dan melaporkan kalau Roman seorang diri berhasil membantai seluruh pasukan mereka. Kalau para ksatria keluarga ikut campur, urusan mereka bakal makin gawat. Ben menggertakkan giginya dan menegaskan kalau dia menolak percaya cerita konyol itu. Mana mungkin bocah tengik seperti dia sanggup melakukan hal segila itu. Dia menatap tajam ke arah anak buahnya sambil membatin, padahal rencana awal mereka adalah menunjukkan taring dengan cara menghancurkan keluarga Dimitri. Tapi bagaimana bisa bocah yang kabur dari tugas Akademi Pedang Kerajaan malah ngebantai seluruh pasukan mereka? Pria itu mengangkat tangannya dan bertanya di mana posisi si bocah tengik itu sekarang. Pemuda berambut gelap menjawab kalau Roman baru saja keluar dari wilayah kekuasaan keluarga. Dia menduga Roman berhasil memeras informasi dari kedai Morning Dew. Sang ketua kembali memastikan apakah Roman bergerak sendirian, dan langsung mendapat jawaban pasti bahwa dia memang sendirian. Mendengar hal itu, sang ketua mengangkat tangannya dan berteriak kalau si bocah sedang meremehkan mereka karena berani menerobos markas mereka seorang diri. Mereka harus segera mengumpulkan seluruh kekuatan detik ini juga. Orang-orang di ruangan langsung bangkit berdiri dan menyatakan paham atas perintah tersebut. Sang ketua menambahkan kalau mereka bakal membantai Roman sebelum para ksatria keluarga tiba di lokasi. Mereka wajib membereskan bajingan ini. Dia mengerutkan dahi sambil membatin murka. Berani-beraninya bocah itu menantang kelompok Bloody Fangs. Hari ini juga dia bakal menghabisinya tanpa ampun dan memajang mayatnya di tengah alun-alun kota. Bloody Fangs bakal membalas tuntas penghinaan ini. Sementara itu, matahari bersinar terang di atas jalanan kota. Di tempat lain, Viscount meletakkan tangannya di atas tumpukan dokumen dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi dengan keluarga Barco. Seseorang menjawab kalau pihak sana sudah mengambil keputusan resmi. Banyak orang duduk berkumpul di meja rapat. Salah satu dari mereka membocorkan rumor kalau keluarga Barco telah mengambil pinjaman uang dalam jumlah sangat besar dari bank emas. Dan satu-satunya alasan dibalik pinjaman raksasa itu adalah buat bersiap melancarkan perang. Anggota rapat lainnya menambahkan kalau pecahnya perang cuma tinggal menunggu waktu, jadi mereka harus mengumpulkan kekuatan terlebih dahulu. Viscount melipat kedua tangannya sambil berpikir keras. Dia mendongakkan kepala dan menegaskan kalau dia yakin perang memang tidak bisa dihindari lagi. Dia sama sekali tidak menyangka hal ini bisa terjadi saat pertama kali menerima dokumen dari keluarga tersebut. Pemuda berambut gelap mengangkat tangannya dan menanggapi kalau dia tidak pernah mengira pemerintah pusat bakal memihak musuh. Kalau dibiarkan terus seperti ini, semuanya bakal berakhir dengan penyerahan tanah milik mereka ke tangan keluarga Barco. Pria tua di rapat itu mengangkat tangannya dan menambahkan kalau mereka harus mempertahankan tanah mereka dengan cara apapun. Keluarga Lawrence cuma bisa bertahan hidup dari tanah pertanian yang subur ini. Orang-orang di ruangan mulai berdebat sengit. Berdasarkan dokumen, nenek moyang mereka dituduh berhutang tanah ke keluarga tersebut. Tapi hal itu jelas-jelas tidak masuk akal. Ditambah lagi pemerintah pusat main belakang secara sembunyi-sembunyi dari mereka. Semua orang kini mengalihkan perhatian ke arah Viscount. Sang Viscount meminta agar semua orang membiarkan segalanya berjalan sebagaimana mestinya. Dia menundukkan kepala dan menambahkan, apapun yang terjadi, mereka tidak boleh menyerahkan tanah milik keluarga begitu saja. Kalau sampai tanah itu dilepas, keluarga-keluarga lain bakal berdatangan seperti kawanan anjing pemakan bangkai buat merebut bagian mereka sendiri. Karena keluarga Barco tidak mau berkompromi, mereka wajib melawan balik dengan seluruh kekuatan. Pria itu menundukkan pandangannya dan menjelaskan kalau inilah alasan utama kenapa pertunangan dengan keluarga Dimitri disepakati. Orang-orang di sekitar mulai bersorak lega. Bagaimanapun juga, keluarga Dimitri adalah salah satu keluarga paling kaya raya di wilayah timur laut, meskipun dulu mereka cuma rakyat jelata. Pemuda berambut gelap menimpali, tak peduli seberapa banyak harta yang disita oleh pengadilan Barco, kekayaan keluarga Dimitri tetap jauh lebih melimpah. Viscount menurunkan tangannya dan berharap hal itu benar adanya. Karena alasan itulah dia rela menyerahkan putri tunggalnya untuk dijodohkan dengan si idiot dari keluarga kaya tersebut. Pemuda lain ikut menanggapi dan memuji sang Viscount bahwa demi masa depan keluarga, tindakan sang kepala keluarga sudah sangat tepat dan tidak perlu disesali. Seluruh percakapan serius itu ternyata terdengar jelas sampai keluar koridor. Seorang gadis tampak bersandar pasrah di balik pintu ruangan. Flora menepuk dadanya sendiri sambil berpikir panik tentang apa yang harus dia katakan pada mereka. Dia berjalan bolak-balik di koridor, membatin kalau dia baru saja membatalkan pertunangan itu dan sekarang bingung bagaimana harus menatap wajah ayahnya. Tapi buat apa meratapi hal yang sudah terjadi? Ini adalah hidupnya sendiri, dan hidupnya tidak boleh dijual ke si idiot seperti Roman. Tapi di sisi lain, ini adalah rencana besar ayahnya demi masa depan seluruh keluarga. Baiklah, dia harus jujur berterus terang. Gadis berambut pirang itu mencoba mengumpulkan keberaniannya. Dia tidak bisa memaksakan diri menikah dengan pria yang sama sekali tidak dia cintai. Tiba-tiba pada momen tersebut,
Seorang ksatria berlari kencang menuju pintu ruangan. Flora berbalik dan menatapnya keheranan. Ksatria itu mendekat dan menyapa sang nona muda. Flora membalas sapaan itu. Gadis muda itu terus mengamati saat si ksatria berusaha menyampaikan pesan sangat darurat dan meminta agar pintu ruangan segera dibuka. Penjaga yang bertugas di depan pintu membalas kalau dia sudah bilang berkali-kali bahwa setiap orang harus menyerahkan senjata mereka terlebih dahulu sesuai prosedur standar. Tapi ksatria yang baru datang itu malah berteriak histeris kalau sang tuan muda sedang dalam bahaya besar. Dia mendongak dan bersumpah kalau sampai terjadi sesuatu yang buruk pada Roman, dia tidak akan pernah memaafkannya. Seorang penjaga lain ikut berlari mendekat dan berteriak kalau situasi di luar benar-benar kacau parah. Ya, area alun-alun Lawrence sekarang sedang dilanda kerusuhan hebat. Sang kapten ksatria dibuat kaget setengah mati mendengarnya. Dia berdoa dalam hati agar kerusuhan gila di luar sana bukanlah ulah si tuan muda idiot itu. Kalau sampai benar, dia bakal menjebol pintu ini sampai hancur. Di siang hari yang cerah di tengah kota, warga menyaksikan pemandangan mengerikan dengan raut wajah horor. Apa-apaan hal gila ini? Apakah Tuhan harus turun tangan? Darah menyembur dan berceceran di mana-mana. Seorang pria yang babak belur tampak mendongak sambil merintih memohon ampun. Sang jagoan kita terlihat sedang menyeret pria itu pada bagian kerahnya melintasi alun-alun kota. Pria yang diseret itu dulunya mengira urusan ini bakal sangat mudah. Waktu dia turun melewati tangga, dia mengira musuhnya cuma seorang pria idiot dari kalangan bangsawan. Para anggota geng tadinya berdiri menghadang di depan pintu. Berpikiran kalau menghadapi satu orang saja adalah urusan sepele yang sangat gampang. Begitu pintu terbuka, pria itu sempat bersedekap dada sambil membatin kalau pasukannya berjumlah banyak dan bersenjata lengkap. Ben bahkan sempat tersenyum percaya diri, yakin kalau mereka tidak mungkin kalah. Tapi detik berikutnya, matanya melotot lebar karena syok berat. Di depannya, anak-anak buah pilihan yang dia latih sudah terkapar jadi mayat tak bernyawa. Manik matanya mengecil ketakutan saat si jagoan kita melangkah maju. Ben sadar kalau riwayatnya sudah tamat. Dia langsung berlutut tak berdaya. Pria itu menatap ke depan dan makin yakin kalau ajalnya sudah di depan mata. Roman melangkah makin dekat. Ketua geng yang sudah kena mental itu tidak mau mati begitu saja. Makanya dia mendongak sambil menangis histeris memohon agar nyawanya diampuni. Sang jagoan kita terus menyeretnya tanpa ampun menyusuri jalanan kota sampai akhirnya berhenti. Pria tua itu terus merintih memohon hidup. Roman menjatuhkan tubuhnya begitu saja ke tanah. Warga berkumpul mengelilingi mereka. Ben gemetaran ketakutan sambil berjanji kalau nyawanya diampuni. Dia bakal menuruti apa saja perintah Roman, menjadi anjing setia sang tuan muda, dan mengabdi seumur hidupnya. Roman menatapnya dingin dan menanggapi, menjadi anjing setianya? Kata-kata itu seharusnya diucapkan sebelum preman ini menunjukkan taring busuknya. Tanpa rasa iba sedikit pun, Roman langsung menginjak kepala ketua geng itu dengan sepatu bootnya. Warga menatap mereka dengan wajah tidak percaya. Seseorang berbisik kalau pria yang diinjak itu adalah ketua geng Bloody Fangs. Sang jagoan kita mengatakan ke semua orang kalau mereka pasti tahu betapa bajingannya kelompok ini. Bloody Fangs sudah berani-beraninya mengusik keluarga Dimitri. Bocah yang menonton di antara kerumunan menatap Roman dengan syok saat sang tuan muda membongkar kalau para penjahat ini sudah menipu rakyat kecil dan bahkan mencoba menghabisinya agar dia tidak bisa menghentikan aksi bejat mereka. Roman menundukkan pandangannya dan menegaskan kalau semua ini adalah kejahatan keji geng Bloody Fangs, dan oleh karena itu, di hadapan semua orang hari ini, dia bakal mencabut akar kejahatan itu sampai bersih. Sang jagoan kita menginjak kepala ketua geng itu dengan sekuat tenaga. Seluruh warga berteriak histeris. Di saat yang bersamaan, Kapten Jonathan datang memacu kudanya dengan kencang, menatap ke depan dengan raut wajah syok berat saat darah menyembur deras ke udara. Seseorang dalam ruangan rapat menanyakan dengan nada heran, apakah kabar burung itu benar-benar terjadi. Ksatria yang bertugas menjelaskan kepada jajaran dewan bahwa mereka awalnya mengizinkan Roman melewati perbatasan wilayah tanah mereka karena statusnya sebagai tunangan Nona Flora. Tapi sekitar 1 jam kemudian, secara mengejutkan dia muncul di alun-alun kota sambil menyeret seorang pria di belakangnya. Semua orang di ruangan menatap ksatria itu dengan raut wajah syok berat ketika dia memberitahukan kalau sang tuan muda mengatakan pria babak belur bernama Ben Miles itu adalah ketua kelompok Bloody Fangs, lalu mengeksekusinya secara terbuka di depan umum. Viscount Lawrence menatap kaget, sementara orang-orang di sekitarnya sibuk berbisik-bisik memperdebatkan kebenaran kejadian gila tersebut. Seorang pria di rapat menatap sang Viscount dan menegaskan kalau poin utamanya adalah Roman telah menghabisi orang di tanah kekuasaan mereka tanpa izin dari sang penguasa. Masalah ini jelas tidak bisa dibiarkan begitu saja. Namun sang kakek bangsawan mengerutkan dahi dan membatin kalau bukan itu masalah utamanya. Yang paling krusial adalah calon menantunya baru saja membereskan kelompok Bloody Fangs sendirian. Sang Viscount langsung memerintahkan agar Roman segera dipanggil menghadap saat ini juga karena dia ingin mendengar penjelasan langsung dari mulut pemuda itu. Ksatria dan pemuda berambut gelap itu berjalan berdampingan menuju ruangan utama. Pintu besar terbuka lebar, dan Roman melangkah masuk ke dalam ruangan. Viscount Lawrence melirik ke arah Kapten Jonathan dan membatin kalau sang tuan muda pasti berhasil berkat bantuan pasukan ksatria dari keluarga Dimitri. Roman melipat kedua tangannya di belakang punggung lalu memberi salam hormat kepada sang baron.
Namun sang baron menatapnya dingin dan menyuruh Roman menyimpan formalitas basi itu, lalu langsung bicara ke intinya. Kenapa dia jauh-jauh datang ke tanah Lawrence cuma buat membuat kerusuhan gila? Roman menatapnya santai dan menceritakan kalau semua ini bermula beberapa hari lalu ketika anggota Bloody Fangs menyerang warga sipil yang tidak bersalah. Makanya dia langsung mengeksekusi mereka di tempat. Di luar ruangan, pintu sedikit terbuka. Flora ternyata sedang menguping pembicaraan itu dari balik pintu. Dia memanggil salah satu pengawal yang bertugas. Pengawal itu berbalik, dan si gadis pirang menunjuk ke arah pintu sambil menanyakan apakah pria yang datang bersama ksatria tadi adalah Roman? Kenapa dia bisa ada di sini dan masuk ke ruang kerja ayahnya? Flora langsung melongo syok saat ksatria penjaga memberitahu fakta heboh yang tampaknya belum diketahui oleh sang nona muda. Di dalam ruangan, pemuda berambut gelap itu menatap lurus ke depan dan melanjutkan kalau dia memutuskan masalah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Makanya dia nekat mendatangi markas utama mereka dan membantai sang ketua geng di tempat. Dia menatap sang baron dan menegaskan kalau begitulah kronologi sebenarnya. Sang baron mengerutkan dahi dengan raut wajah marah dan membentak apakah Roman merasa punya hak buat melakukan tindakan sewenang-wenang itu di wilayah tanah kekuasaan Lawrence? Ekspresi Roman mendadak menggelap. Dia menjawab kalau dia tahu betul aturan itu, tapi dia sangat meragukan apakah pihak Lawrence sanggup mengatasi geng Bloody Fangs dengan kekuatan mereka sendiri. Dia menambahkan kalau identitas ketua geng itu sebenarnya bukan rahasia lagi dan kejahatannya sudah terkenal di tanah ini. Tapi pria itu berkali-kali dibebaskan dengan jaminan. Makanya Roman mengambil alih eksekusi tersebut karena tidak sudi mempercayakan urusan penting ini kepada keluarga mereka. Pria berambut gelap di jajaran dewan langsung berdiri emosi dan berteriak berani-beraninya bocah ini bersikap selancang itu. Jonathan cuma bisa menatap sang tuan muda dengan raut wajah syok berat. Roman memejamkan matanya dan berkata dengan nada kecewa kalau dia sangat prihatin. Padahal dia berharap bakal mendapat rasa terima kasih karena sudah mengotori tangannya sendiri demi membereskan masalah besar yang selama ini diabaikan oleh keluarga Lawrence. Sang baron makin cemberut saat MC kita menanyakan apakah ada tindakannya yang salah. Viscount Lawrence melirik ke arah anak buahnya dan menanyakan apakah dia tahu soal kejahatan Ben. Pria itu menjawab gugup kalau dia memang tahu pria itu seorang penjahat, tapi sama sekali tidak menyangka kalau dia adalah ketua gengnya. Pemuda berambut gelap di dewan akhirnya menimpali kalau mereka sebaiknya menutup topik ini di sini, karena kalau saja keluarga Lawrence membereskan geng itu sejak awal, hal gila seperti ini tidak bakal pernah terjadi. Sang jagoan kita bersama ksatrianya membungkuk hormat saat diberitahu kalau imbalan atas jasanya bakal diberikan nanti dan sekarang mereka dipersilakan keluar. Pintu terbuka dan mereka berdua melangkah keluar. Setelah sang tuan muda pergi, sang baron memegangi janggutnya dan bergumam kalau pemuda tadi benar-benar berhasil memojokkannya. Apakah itu beneran Roman si idiot yang sering dibicarakan orang? Pria berambut gelap di dewan bertanya, apakah mereka bakal membiarkan masalah pelanggaran ini begitu saja? Sang baron menjawab kalau tentu saja mereka harus mengalah. Apalagi pemuda itu bakal jadi suami Flora, dan dibutuhkan keberanian luar biasa buat nekat melakukan aksi segila itu. Namun sang baron memejamkan mata dan menambahkan kalau sejujurnya dia masih merasa Roman bukanlah pasangan yang cocok buat putri kesayangannya. Dia lalu menyuruh pengawalnya buat memanggil Flora menghadap karena dia ingin membicarakan hal ini nanti malam. Saat malam tiba, derap langkah kaki kuda terdengar membelah jalanan. Jonathan menatap ke arah sang tuan muda dan menanyakan apakah tadi dia beneran perlu bersikap selancang itu di hadapan sang baron? Mungkin kali ini keberuntungan sedang memihak mereka, tapi bagaimana kalau sang baron tadi mendadak murka besar? Roman menjawab santai kalau pihak Lawrence tidak bakal sanggup menuntut apa-apa atas kejadian tadi. Semua yang dia lakukan cuma buat membuktikan kalau kelalaian merekalah yang jadi biang kerok dari semua kekacauan ini. Ksatria berambut merah itu terus mendengarkan saat Roman menjelaskan kalau sang baron sepertinya belum mendengar kabar soal pembatalan pertunangan mereka, makanya dia enggan menghukum calon menantunya sendiri. Jonathan langsung terperanjat membatin. Ternyata seluruh kejadian gila ini sudah direncanakan dengan sangat matang oleh sang tuan muda. Dia menatap sosok di sampingnya dan heran setengah mati dengan perubahan ini. Pria di hadapannya ini jelas-jelas bukanlah Roman idiot yang dia kenal dulu. Pemuda berambut gelap itu menatap jauh ke batas cakrawala saat ingatan masa lalunya mendadak berputar kembali. Seseorang memanggil nama aslinya, Baek Jung Hyuk. Dia mendongak saat diberitahu kalau dirinya adalah putra dari sang iblis surgawi. Ayahnya menatapnya dingin dan menegaskan, kalau Baek Jung Hyuk beneran punya kemampuan buat jadi ahli warisnya. Dia harus membuktikannya sendiri dengan cara keluar hidup-hidup dari dalam tanah yang dingin dan keras ini. Pria kejam itu menunduk dan menegaskan kalau Baek Jung Hyuk cuma satu dari 12 anak yang dia miliki, jadi kematian satu anak sama sekali tidak berarti apa-apa baginya. Bahkan kalau semua anaknya mati pun, dia tinggal bikin anak baru lagi. Bocah kecil itu menatap ayahnya saat sang Raja Iblis menyatakan kalau satu-satunya cara buat membuktikan nilai dirinya adalah dengan merebut kekuasaan atas semua orang. Detik berikutnya, anak-anak lain bermunculan dari balik bayangan dan langsung mengeroyok serta memukuli Baek Jung Hyuk kecil tanpa ampun. Pria berambut gelap yang memukulinya mengejek. Tadinya dia mengira putra iblis surgawi punya kemampuan hebat, tapi ternyata cuma bocah tengik yang sok jagoan. Baek Jung Hyuk kecil berusaha bangkit dan bersiap melancarkan serangan balasan. Tapi sebuah pukulan keras mendadak mendarat telak di wajahnya.
Anak-anak lain menatapnya jahat. MC kita mengingat masa kecilnya yang kelam, di saat anak-anak lain dilindungi dan dimanja oleh orang tua mereka, dia justru harus bertaruh nyawa dipukuli setiap hari. Kepalan tangan kembali melayang dan menghantam wajahnya. Dia teringat jelas bagaimana dia dibuang begitu saja ke dalam dunia kanibal di mana cuma sosok terkuat yang berhak bertahan hidup. Malam harinya di kediaman Dimitri, lilin-lilin tampak menyala remang-remang. Roman sedang berendam menikmati air hangat di dalam kamar mandi. Dia memejamkan mata dan membatin kalau tubuh barunya ini sangat cepat merasa lelah dan terkuras energinya. Dia memikirkan betapa banyaknya kejadian gila yang sudah dia lalui sejak pertama kali terbangun di dunia ini. Pemuda itu memalingkan pandangan, merentangkan tangannya, dan membatin kalau sebagian besar kekacauan sejauh ini memang berhubungan dengan geng Blue Fangs. Dan demi menghancurkan komplotan itu, dia tidak ragu buat meratakan siapa saja yang berani berdiri menghalangi jalannya. Sang jagoan kita menatap telapak tangannya sendiri dan membatin kalau dia sama sekali tidak menyesali tindakan kejamnya. Kepribadian aslinya memang tidak pernah berubah sedikitpun. Dia bakal menyiksa dan menebas siapa saja yang mengganggu jalannya, serta menyingkirkan musuh yang berniat menghabisinya dengan cara apapun. Inilah gaya hidup yang selalu dia jalani sampai detik ini, dan menjadi Roman tidak akan pernah mengubah jati dirinya. Pemuda berambut gelap itu menyandarkan kepalanya ke belakang bak mandi. Dia menyadari kalau terus-menerus bertindak gegabah seperti ini bisa sangat berbahaya buat keselamatannya. Dia masih belum sepenuhnya paham bagaimana hukum dan sistem di dunia ini bekerja, ditambah lagi kekuatan fisiknya saat ini masih jauh di bawah standar kehebatannya dulu. Saat dia sedang berbaring santai memikirkan langkah selanjutnya, tiba-tiba suara seseorang terdengar memanggil namanya dari luar. Pemuda itu membuka matanya saat pelayan memberitahukan kalau sang ayah, Lord Romero, sedang memanggilnya untuk menghadap saat ini juga. Roman membalas tenang kalau dia bakal segera datang ke sana. Di ruang kerja utama, Romero menggebrak meja kerja dengan penuh emosi. Jonathan melangkah mendekat dan melaporkan kalau Roman benar-benar berhasil membereskan seluruh anggota geng tersebut seorang diri. Sang kapten menambahkan kalau dia menyadari perubahan drastis pada diri sang tuan muda. Sosok tuan muda yang sekarang benar-benar berbeda 180 derajat dari pribadi yang mereka kenal sebelumnya. Romero menatap tangannya sendiri dan mengaku kalau anak sulungnya itu memang selalu jadi sumber sakit kepala utamanya selama ini. Roman adalah satu-satunya anaknya yang sama sekali tidak punya bakat menonjol. Tapi dia juga satu-satunya anak yang pernah merasakan dan mengingat betapa sengsaranya masa-masa ketika keluarga mereka masih menjadi rakyat jelata yang miskin. Sebuah ingatan masa lalu berputar. Roman kecil memanggil ayahnya sambil menyodorkan sebutir permen manis ke tangan sang ayah. Romero muda menatap tangannya dan bertanya benda apa ini. Roman kecil menjawab polos kalau itu adalah permen manis. Sang ayah menatapnya keheranan dan bertanya kenapa anaknya nekat berlari jauh-jauh ke tempat kerja cuma buat memberikan permen ini. Dia menyuruh Roman kecil segera pulang karena area tempat kerjanya sangat berbahaya. Tapi si bocah malah tersenyum manis dan bilang karena ayahnya sudah bekerja keras seharian. Dia ingin memberikan permen ini agar ayahnya bisa cepat menyelesaikan pekerjaan dan bisa segera pulang ke rumah bersama. Romero muda menatap anaknya dengan raut wajah sangat terkejut dan tersentuh. Kembali ke masa kini, Romero mengangkat alisnya dan mengaku kalau dulu dia cuma ingin melihat Roman hidup bahagia. Dia mengepalkan tangannya dan menceritakan bagaimana dia memberikan perlakuan khusus dan memanjakan Roman agar anak itu tidak pernah merasa dihina atau diejek gara-gara kemiskinan masa lalu mereka. Tapi dia sama sekali tidak pernah mengira kalau kasih sayangnya yang berlebihan justru bikin Roman tumbuh menjadi anak penyendiri yang tersesat di jalan yang salah. Ksatria berambut merah itu menatap sang Lord saat Romero mengaku jujur kalau sebagian dari lubuk hatinya sebenarnya sudah sempat menyerah pada masa depan anak sulungnya itu. Tapi sambil mengepalkan tangannya, Romero menegaskan begitu mendengar kabar kalau Roman berhasil menghancurkan geng Blue Fangs sendirian, percikan harapan mendadak kembali membakar dadanya. Dia menatap lurus ke depan saat pelayan mengatakan kalau sang tuan muda sudah tiba di depan ruangan. Sang Lord membatin, tidak peduli dengan cara apapun anaknya berhasil menumbangkan Blue Fangs. Selama Roman benar-benar bertindak atas kemauannya sendiri demi keluarga, maka dia sebagai ayah bakal melakukan apa saja demi mendukungnya. Romero menatap tajam ke depan dan menyuruh anaknya untuk masuk. Pintu ruangan terbuka lebar, dan sang ayah membatin tekad kuat kalau mulai detik ini, dia bakal menjadi sosok ayah hebat yang selama ini dibutuhkan oleh anaknya. Sementara Roman melangkah masuk dan menatap langsung ke arah sang ayah. Romero tersenyum hangat lalu berkata kalau dia mendengar kabar burung bahwa Roman berhasil menumpas seluruh komplotan geng Blue Fangs seorang diri. Sang jagoan kita menatap ayahnya dan membatin, dia bisa melihat dengan jelas kalau sang ayah menaruh harapan yang sangat tinggi pada apa yang bakal dia katakan. Roman mengalihkan pandangannya sejenak dan berpikir, menunjukkan hasil yang melampaui ekspektasi justru bisa memicu konsekuensi buruk. Tapi kalau dia tetap bungkam sekarang, dia bisa mengulur waktu buat melatih dan mengembangkan dirinya sendiri. Pemuda berambut gelap itu mengerutkan dahi, mempertimbangkan apakah dia harus mengatakan kebenaran atau tidak. Opsi kedua jelas terasa jauh lebih rasional. Sebuah bayangan masa lalu mendadak melintas di pikirannya. Pria berambut putih dihantam tepat di wajahnya. Seorang bocah tersenyum licik dan menanyakan apakah cuma segini kemampuan yang dia punya. Baek Junghyu kecil mengambil sebutir batu besar lalu menghantamkannya tanpa ampun ke kepala si perundung sampai darah menyembur deras.
Bocah berambut gelap itu mencengkram wajah musuhnya yang berteriak histeris. Baek Junghyu kecil mengayunkan pukulannya berkali-kali. Darah menciprat kemana-mana dan batu di tangannya sampai berlumuran darah. Semua anak-anak di sekitarnya menatap pemandangan itu dengan raut wajah syok berat. Pria berambut putih melempar batu tersebut. MC kita teringat kembali masa kecilnya yang sangat kelam. Di saat anak-anak lain dilindungi dan dimanja oleh orang tua mereka, dia justru dibuang begitu saja ke dalam gua tempat bertahan hidup di mana cuma sosok terkuat yang berhak bernafas. Baek Junghyu kecil berbalik dan mengatakan ke anak-anak lain, karena pria ini adalah bos mereka, maka beritahu seluruh penghuni gua kalau sosok yang baru saja memecahkan kepala bos mereka adalah dirinya. Sang jagoan kita teringat bagaimana dia merebut kekuasaan tertinggi di tempat kelam itu. Pupil mata bocah itu mengecil tajam saat menegaskan kalau dialah sang penguasa baru. Kembali ke masa kini, Roman tersenyum tipis dan membatin kalau dirinya adalah sang iblis surgawi, dan dia sama sekali tidak bisa menyembunyikan keunggulannya di hadapan siapapun. Beberapa waktu kemudian, suara benturan pedang kayu saling beradu nyaring di udara. Para pemuda terlihat sedang berlatih tanding dengan gigih. Tiba-tiba seseorang berteriak menyuruh mereka menghentikan latihan. Seseorang melangkah maju, sang baron berjalan mendekat ke area latihan. Para murid langsung membungkuk hormat dan menyapa kedatangan sang penguasa. Seorang pria berambut pirang berdiri sambil memejamkan mata, lalu mendongak dan bertanya-tanya dalam hati, untuk apa si idiot Roman datang ke tempat latihan ini? Sang jagoan kita sama sekali tidak menatap ke arahnya. Kapten Jonathan menghentikan langkahnya, berbalik menatap para murid, lalu meminta perhatian mereka. Sang kapten mengatakan kalau pertarungan pedang khusus bakal segera digelar untuk Tuan Roman. Semua orang menatap ke arah kapten saat dia menanyakan siapa di antara mereka yang bersedia melangkah maju menjadi lawan tanding. Pria berambut pirang mengerutkan dahi dan membatin, mana ada orang yang mau. Kalau menang cuma bikin pusing kepala, tapi kalau kalah bakal menanggung malu seumur hidup. Siapa juga yang sudi berpartisipasi dalam teater absurd cuma buat memamerkan bakat si anak idiot di depan ayahnya? Jonathan menatap lurus ke depan dan berpikir, mereka membutuhkan seseorang yang cukup tangguh buat meladeni sang tuan muda demi menjaga gengsi para ksatria, sekaligus menguji sejauh mana kemampuan asli Roman. Karena tidak ada satupun yang mendaftar sukarela, sang kapten memutuskan bakal memilih lawannya sendiri. Si pemuda berambut merah menatap ke depan dan membatin kalau dia sebenarnya ingin bertarung sendiri, tapi sang kapten kemungkinan besar cuma bakal memilih asal orang buat mengayunkan pedang beberapa kali. Tapi di tempat ini, cuma ada satu orang yang beneran sanggup meladeninya. Pemuda bernama Chris melirik ke samping saat namanya mendadak dipanggil. Matanya terbelalak melotot syok saat diperintahkan buat melangkah maju ke tengah lapangan. Dia teringat pertama kali bertemu dengan Roman tahun lalu. Waktu itu saat sedang patroli rutin, dia menerima laporan ada pemabuk yang membuat kerusuhan dengan brutal. Jadi dia langsung bergegas ke lokasi kejadian. Chris berlari masuk dan melaporkan kalau penjaga sudah tiba di lokasi. Dari dalam toko, terdengar suara keributan. Seorang pemabuk berteriak kalau orang-orang bodoh ini sedang mengejeknya. Cairan minuman keras tumpah berserakan di lantai, dan pecahan botol berhamburan di mana-mana. Pria asing yang tidak lain adalah Roman berteriak kalau dia beneran ingin menutup toko ini. Sepasang suami istri pemilik toko menatapnya sambil memohon-mohon ampun. Tapi pemuda berambut gelap itu malah membentak agar mereka menutup mulut, mengangkat satu alisnya, lalu melempar botol kaca tepat ke arah pasangan suami istri tersebut saat mereka memohon agar dia tenang. Chris melangkah mendekat dan menegaskan kalau tindakan Roman sudah sangat keterlaluan. Roman berbalik dan membentak menanyakan siapa Chris dan menyuruhnya angkat kaki dari sana. Chris langsung mencengkram tangan Roman dan menegaskan, meskipun dia seorang tuan muda, tapi kalau bertindak sewenang-wenang seperti ini. Plak! Sebuah tamparan keras mendarat di pipi Chris. Roman berteriak histeris, berani-beraninya seorang pengawal menyentuh tubuh mulianya. Chris menatapnya dengan raut tidak percaya. Pria berambut pirang itu ingat betul, begitu tamparan itu mendarat, dia langsung sadar satu hal. Pria di hadapannya ini sama sekali tidak pernah melatih fisiknya seumur hidup. Roman mendorong tubuh Chris. Chris membatin kalau kapasitas fisik Roman bahkan jauh lebih lemah dibanding pria dewasa pada umumnya. Betapa tidak bergunanya pria ini. Roman terus berteriak kesetanan, dan Chris membatin kalau pemuda ini cuma bocah manja yang menyalahgunakan nama besar ayahnya sang baron. Padahal aslinya cuma seorang pecundang. Chris mengingat momen itu dan secara jujur membatin kalau dia lebih baik mati daripada harus menjadi sampah seperti Roman. Dan sekarang, mereka menyuruhnya bertarung melawan orang ini. Chris menatap sang kapten dengan raut wajah syok berat. Dia menegaskan kalau dia merasa tugas ini sama sekali tidak cocok buatnya. Tapi Jonathan menjawab kalau sang tuan muda sudah berhasil menumpas seluruh geng Bloody Fang sendirian. Jadi demi menyeimbangkan kekuatan, Chris adalah pilihan paling tepat. Chris mengangkat tangannya mencoba memprotes, tapi ucapannya langsung dipotong. Dia mengalihkan pandangan lalu akhirnya pasrah dan bilang kalau dia paham. Mundur ke 1 jam sebelumnya di ruang kerja sang Lord. Sang jagoan kita berdiri menatap ke depan. Romero menatapnya penasaran dan menanyakan bagaimana bisa Roman menumpas seluruh geng Bloody Fang seorang diri. MC kita memejamkan mata dan berpikir keras agar bisa memberikan jawaban yang tidak memicu kecurigaan.
Dia akhirnya menjawab kalau sebenarnya selama ini dia diam-diam terus berlatih mengasah ilmu pedangnya secara sembunyi-sembunyi. Ayahnya menatap kaget dan menanyakan kenapa Roman harus menyembunyikan latihan itu darinya. Padahal kalau dia tahu dari awal, dia bakal mengerahkan seluruh sumber daya buat membantunya. Roman membalas kalau itu adalah masa-masa yang sangat sulit baginya, di mana dia cuma hidup bagaikan mayat hidup dan bertingkah seperti anak kecil. Sang tuan muda yang dulu dijuluki si idiot dari Dimitri ingin membuktikan kalau kali ini dia bisa mengatasi segala masalah dengan tangannya sendiri. Sang ayah membalas, meskipun begitu, apakah masuk akal mengasah kemampuan sendirian lalu tiba-tiba menumbangkan seluruh geng Bloody Fangs? Roman menatap ayahnya dan menjelaskan kalau Bloody Fangs adalah organisasi lintah darat yang mempertahankan pengaruhnya dengan cara meneror dan merekrut para pengutang yang bisa dimanfaatkan. Dia memutuskan cara terbaik buat membereskan mereka adalah dengan mencabut akarnya sampai habis. Makanya dia memancing sang ketua lalu melancarkan serangan. Sang ayah terperanjat syok dan menanyakan apakah Roman sadar kalau bertindak seberani itu bakal bikin sisa komplotan Bloody Fangs makin bernafsu menuntut balas dendam pada keluarga bangsawan? Roman menjawab tenang, itulah alasan utama kenapa dia sengaja menjadikan dirinya sendiri sebagai umpan. Sang Lord mengangkat tangannya dan berteriak kalau rencana itu sangatlah berbahaya. Kalau para penjahat itu berniat balas dendam, mereka bisa saja dengan mudah mengorbankan atau bahkan menghabisi ketua mereka sendiri. Roman menatap ayahnya dan menjelaskan, orang-orang yang membangun organisasi lewat teror dan paksaan tidak akan pernah mau mempertaruhkan nyawa mereka demi sang ketua ketika mereka akhirnya punya kesempatan buat bebas. Suasana ruangan mendadak hening seketika. Romero mengerutkan dahi dan membatin kalau dibutuhkan keberanian luar biasa buat mengeksekusi rencana segila itu. Tidak ada kata-kata yang bisa mewakili rasa bangganya saat ini. Apakah putra sulungnya benar-benar sanggup melakukan hal sehebat ini? Sang Lord lalu meminta satu permintaan kepada anaknya. Roman menatap ayahnya saat Romero menyatakan kalau dia ingin melihat langsung ilmu pedang milik Roman dengan mata kepalanya sendiri sampai puas. Kembali ke lapangan latihan, suasana mendadak hening saat Jonathan menanyakan apakah ada relawan yang mau bertanding. Chris mengerutkan dahi dan membatin kalau dia terpaksa maju. Kedua pemuda kini berdiri saling berhadapan di tengah arena. Chris menatap sang tuan muda, sementara Roman balik menatapnya dengan tenang. Kapten Jonathan melangkah ke depan dan baru saja mau memberi aba-aba, tapi ucapannya mendadak dipotong. Chris menyela dan mengajukan satu penawaran. Dia menatap sang kapten dan menegaskan kalau selain latihan mengayunkan pedang biasa, dia selalu melatih dirinya buat bertarung dalam duel sungguhan di medan tempur. Siapapun lawannya, dia tidak mau bersikap lunak atau menahan diri. Si pemuda berambut pirang menatap ke depan dan memohon agar diizinkan bertarung tanpa batasan apapun, karena dia menganggap pertarungan melawan sang tuan muda sebagai sebuah kehormatan. Kedua pemuda mengambil posisi tempur dan saling mengunci tatapan. Pupil mata Chris mengecil tajam penuh aura menghabisi, sementara Roman menatapnya dengan tenang tanpa beban. Kapten Jonathan berteriak keras memerintahkan duel dimulai. Seketika pertarungan pecah. Chris berlari kencang memacu kecepatannya menerjang ke arah sang tuan muda. Roman menyipitkan matanya dengan tenang, lalu dengan gerakan sangat presisi, dia menangkis tebasan keras pedang Chris secara sempurna. Para penonton di pinggir lapangan melongo kaget melihat betapa cepatnya gerakan Chris. Kapten Jonathan bahkan sampai terperanjat tak percaya. Si pemuda berambut pirang menatap Roman dengan dahi berkerut, heran setengah mati bagaimana bisa si idiot ini menangkis serangannya secara sempurna. Dia langsung melompat mundur untuk mengambil jarak, mencengkram pedangnya erat-erat sambil membatin kalau dia bisa merasakan dorongan tenaga yang sangat kuat saat pedang mereka saling beradu. Roman berdiri tegap dengan posisi bertarung yang sangat stabil. Chris membatin, apakah ini cuma kebetulan belaka? Sambil mendengus kesal, dia berpikir peduli setan jika ini kebetulan atau bukan. Dia harus meremukan si idiot ini sampai jadi debu sekarang juga agar hatinya puas. Chris kembali menerjang maju melancarkan serangan bertubi-tubi. Tapi dengan santainya, Roman meliuk menghindar. Chris melotot, kembali mengayunkan pedangnya dengan buas. Roman menatap arah mata pedang musuh, lalu melepaskan benturan senjata mereka. Pemuda pirang itu mengerutkan dahi dan terus menyerang. Tapi Roman lagi-lagi menghindar dengan sangat lincah. Mata Chris makin membelalak kaget. Dia mencoba melangkah maju, tapi di saat yang sama Roman justru meluncurkan tebasan balasan yang mendarat telak. Ksatria pirang itu syok berat dan terpaksa melompat mundur untuk menyelamatkan nyawanya. MC kita menghentikan pergerakannya, sementara Chris menatapnya cemas sambil membatin kalau situasi ini mendadak jadi sangat berbahaya. Lord Romero dan Kapten Jonathan sampai menganga tak percaya melihat pemandangan di depan mata mereka. Sang Baron bertanya-tanya apakah hal seperti ini benar-benar mungkin terjadi, sementara para penonton berbisik-bisik kalau Roman barusan hampir saja merobohkan Chris. Chris sendiri mengerutkan dahi dan membatin kesal. Apakah tuan mudanya ini beneran punya kemampuan sehebat ini? Dia mengatupkan giginya erat-erat, menganalisis kalau pertahanan Roman sama sekali tidak punya celah, sementara refleks menghindar dan serangan balasan pemuda itu sangat sempurna. Apakah rumor bahwa Roman menumpas geng Bloody Fangs sendirian itu memang nyata? Tapi kemudian Chris menepis pikiran itu. Apa-apaan ini? Pria di hadapannya ini kan Roman si idiot keluarga. Masa dia harus kalah dan menanggung malu di depan semua orang?
Roman menyunggingkan senyum tipis lalu berkata kalau pemanasan tadi sudah cukup. Chris tertegun dan bertanya ulang. Detik berikutnya, sang jagoan kita langsung meluncur kencang menerjang ke depan sambil berseru kalau kali ini giliran dia yang menyerang duluan. Chris mengerutkan dahi dan buru-buru mengangkat pedangnya buat menangkis. Brak! Benturan keras terjadi. Chris membatin panik. Kenapa si idiot ini bisa bergerak secepat ini? Roman melangkah mundur sejenak lalu kembali melancarkan kombinasi tebasan tanpa henti. Semua orang menatap dengan raut wajah syok berat, terperangah melihat serangan sebuas dan seganas itu. Chris makin kewalahan dan kesulitan mempertahankan diri. Matanya membelalak panik membatin kalau situasi ini sangat kritis. Dia harus menemukan celah buat menyerang balik. Roman mengayunkan pedangnya dengan bertenaga hingga posisi Chris mulai hilang keseimbangan dan hendak jatuh. Manik mata si ksatria pirang mengecil tajam. Roman kembali mengayunkan senjata. Chris membatin kalau ini adalah kesempatan emasnya karena melihat ada celah terbuka pada pertahanan Roman. Tanpa membuang waktu, Chris melayangkan sabetannya ke arah samping. Tapi sang tuan muda dengan santai meliuk menghindar sambil melempar senyuman mengejek. Chris mendadak sadar kalau dia dijebak. Roman sengaja memancingnya untuk menyerang agar dia kalah total. Sadar sudah di ujung tanduk, Chris nekat menyalurkan seluruh aliran mana ke dalam pedangnya. Kapten Jonathan yang melihat hal itu langsung mengerutkan dahi dan berteriak kencang menyuruh Chris berhenti. Aura energi divine berwarna hijau mendadak meledak melingkupi tubuh Chris. Roman sempat menatapnya dengan sedikit terkejut. Ledakan energi besar terjadi. Para penonton langsung memejamkan mata sambil berteriak panik mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Romero mengerutkan dahi dan berteriak memanggil nama putranya. Begitu debu mengepul mulai menipis, Roman menghela nafas pelan lalu mendongakkan kepala. Ternyata dengan refleks dewa, dia berhasil menghindar dari ledakan serangan itu secara sempurna. Di sisi lain, Chris justru ambruk tergeletak di tanah dengan raut wajah syok berat. Semua orang menatap ke arah mereka berdua dengan hening dan terperanjat. Roman menyarungkan kembali pedangnya sambil menatap dingin ke arah musuhnya yang sudah tak berdaya. Mundur sedikit ke cerita masa lalu di dalam istana. Seseorang bertanya siapa sosok wakil kapten ksatria yang baru. Sebuah pukulan keras terdengar. Pria asing berseru kalau orang-orang pasti bercanda karena pemuda itu adalah murid terbaik sang kapten. Dan di usianya yang masih sangat muda, dia sudah bertarung seimbang dengan Kapten Jonathan. Salah satu ksatria menjelaskan kepada rekannya kalau pemuda bernama Chris itu adalah seorang ksatria aura bintang 2. Rekannya kaget dan bertanya kenapa di usia semuda itu Chris sudah bisa mencapai level bintang 2? Ksatria itu menjawab kalau konon katanya cuma butuh waktu 6 bulan latihan bagi Chris untuk merasakan aliran mana dalam tubuhnya. Terlihat Chris muda sedang menerjang menyerang sang kapten. Seorang pria berambut hijau mengangkat tangannya dan menceritakan kalau dirinya sendiri butuh waktu lebih dari 3 tahun cuma buat naik ke level bintang 1. Ksatria lain bertanya apakah perkembangan Chris beneran secepat itu? Di arena latihan, sang kapten berambut merah meliuk menghindar dari tebasan Chris. Seseorang menambahkan kalau ilmu pedang milik Chris beneran sangat luar biasa. Seorang gadis tersenyum dan menanyakan siapa nama pemuda jenius itu. Chris muda kemudian berlutut terengah-engah di hadapan sang kapten. Jonathan menatapnya, mengepalkan tangan, lalu berkata kalau latihan mereka cukup sampai di sini buat hari ini. Tapi Chris memejamkan mata, bangkit berdiri, lalu menolak. Sambil menyeka keringat di wajahnya, dia memohon untuk bertarung sekali lagi. Jonathan tersenyum bangga membatin kalau di samping bakat alaminya yang luar biasa, Chris tetap bekerja keras tanpa kenal lelah melebihi orang lain. Dia benar-benar seorang jenius sejati. Kembali ke masa kini di lapangan latihan, Chris akhirnya ambruk pingsan dan pedangnya terlepas dari genggaman. Semua orang menatap pemandangan itu dengan mulut ternganga. Roman menarik keluar pedangnya lalu menatap dingin ke arah Chris yang tergeletak. Beberapa saat kemudian di dalam kastil, Chris terbaring lemas di atas kasur sambil memanggil sang kapten. Di sisi lain, Lord Romero menatap Jonathan dan bertanya dengan nada tidak percaya. Bagaimana bisa anak idiotnya menumbangkan seorang ksatria aura bintang 2 yang selama ini selalu mereka banggakan? Jonathan mengerutkan dahi dan membatin bingung. Padahal baru sebulan lalu Roman cuma pemalas tidak berguna yang hobinya bikin kekacauan. Untuk mencapai level keahlian pedang seperti tadi, dibutuhkan latihan tekun bertahun-tahun. Tapi Roman bertarung seolah-olah dia sudah melatih fisiknya sepanjang hidupnya. Romero menatap sang kapten saat Jonathan memintanya buat tidak kaget dan mendengarkan penjelasannya. Tuan muda Roman ternyata adalah seorang jenius sejati. Sementara itu di arena, Roman berdiri di samping Chris yang terbaring. Sang jagoan kita membatin kalau dia tadi sanggup menekan musuh dan membaca gerakan berikutnya dengan sangat mudah. Persis seperti saat dia membantai seluruh anggota Bloody Fangs. Dia menilai Chris memang punya bakat yang cukup bagus buat bikin Jonathan bangga menurut standar dunia ini. Tapi kalau dibandingkan dengan standar kemampuannya dulu, bakat seperti ini masih terasa sangat ampas. Roman membatin kalau prajurit kasta terendah di dunianya dulu pun bakal jauh lebih kuat dibanding Chris. Tapi dia mengakui kalau di akhir pertarungan tadi, Chris sempat membuatnya terkejut. Kekuatan energi apa yang baru saja dikeluarkan pemuda itu? Tiba-tiba, Lord Romero meledak dalam tawa bahagia. Semua orang menatap ke arah sang Lord. Sang jagoan kita berbalik.
Pria tua itu tersenyum lebar dan mengatakan dengan bangga kalau pria hebat ini adalah putranya. Putra sulungnya adalah seorang ahli pedang sejati. Dia berbalik menatap sang kapten dan memastikan sekali lagi. Jonathan mengangguk tegas dan menjawab kalau tidak ada penjelasan lain selain itu. Dan dia merasa sangat idiot karena tidak menyadarinya lebih awal. Romero mengerutkan dahi bersemangat dan berseru kalau ini benar-benar luar biasa. Roman menatap ayahnya. Romero menyuruh putranya mendekat, merentangkan kedua tangannya lebar-lebar, dan mengaku kalau dia sudah lama sekali tidak merasa sebahagia ini. Dia memuji Roman yang berhasil membuktikan kemampuannya sendiri. Romero melipat kedua tangannya di dada dan membalas kalau hadiah dan hukuman harus selalu diberikan secara adil sesuai pencapaian. Romero tersenyum dan menyuruh Roman meminta hadiah apa saja yang dia inginkan. MC kita menatap ayahnya dan mengingatkan kalau ayahnya pernah bilang dalam waktu 6 bulan ke depan dia harus berangkat ke medan perang. Karena Roman baru saja membatalkan pernikahan dengan Nona Flora, apakah Roman berniat membatalkan surat panggilan wajib militer tersebut sebagai hadiah? Roman menatap lurus dan tegas menjawab, tidak. Dia justru ingin memilih sendiri pasukan prajurit yang bakal berangkat bersamanya ke medan perang. Romero menatapnya dengan raut wajah tidak paham. Dia mengangkat tangan dan bertanya kenapa harus repot-repot pergi, bukankah mereka masih punya waktu dan bisa membereskan masalah wajib militer itu lewat jalur pernikahan lain? Tapi sang jagoan kita menatap tegas dan menegaskan kalau dia tetap bakal berangkat ke medan tempur. Sang ayah menatapnya kaget, lalu memejamkan mata dan akhirnya menyetujui keputusan tersebut. Dia menegaskan kalau Roman bebas mengatur semua hal yang berkaitan dengan tugas militernya sendiri. Roman lalu menambahkan kalau ada satu hal lagi yang ingin dia minta dari ayahnya. Sang Lord membalas, karena Roman sudah menunjukkan taring dan kemampuan aslinya, mana mungkin dia menolak permintaan anaknya itu? Di tempat lain, pemuda berambut pirang yang tidak lain adalah Chris mendadak berteriak histeris. Dengan wajah cemberut dia berteriak tidak percaya, apakah mereka beneran menyuruhnya buat mengajarkan teknik aura kepada sang tuan muda? Kapten Jonathan bersedekap dada dan menegaskan kalau ini adalah perintah langsung dari Lord Romero. Chris membalas kalau ini sudah sangat keterlaluan. Dia menunjuk wajahnya sendiri dan mengingatkan kalau setelah dia nekat menggunakan aura melawan Roman, dia justru malah pingsan dihajar sang tuan muda dan baru saja sadar sekarang. Dia memegangi kepalanya dan mengaku rasa malunya saja sudah bikin dia ingin mati, dan sekarang malah disuruh mengajari orang itu? Dia lebih pilih dipungut kepalanya daripada harus menuruti perintah ini. Jonathan menatapnya tenang dan menyuruh Chris mendengarkan penjelasannya dulu. Chris menatap sang kapten. Jonathan menceritakan kalau selama mengajari Roman, Chris bisa sekalian mengamati dan mencari tahu rahasia di balik perubahan drastis sang tuan muda. Dan kalau Chris berhasil menjalankan tugas ini dengan baik, Jonathan berjanji bakal mengizinkannya mempelajari teknik rahasia level tinggi. Chris melotot syok mendengarnya. Dia bangkit berdiri dan memastikan apakah janji itu benar. Dia membatin kalau dia berhasil, dia bakal memegang kunci rahasia yang bikin sang kapten bisa menjadi seorang ksatria aura bintang 3. Sang kapten berambut merah menatapnya. Sementara Chris menyanggupi dan memohon agar sang kapten tidak menarik kembali ucapannya. Sementara itu di dalam kamar, pelayan Hans memanggil sang tuan muda dan berseru kalau dia mendengar kabar betapa luar biasanya pertarungan hari ini. Roman sedang memakai kemejanya. Hans menceritakan kalau saat ini ada banyak desas-desus heboh yang beredar di seluruh penjuru kastil. Sambil memegangi baju majikannya, Hans memuji kalau menumbangkan Chris yang merupakan seorang ksatria aura bintang 2 adalah pencapaian yang sangat tidak masuk akal. Sang jagoan kita menundukkan pandangan dan menanyakan apakah Hans tahu apa itu aura. Hans menjawab kalau dia tidak tahu pasti. Tapi bukankah itu semacam kekuatan ajaib yang memanfaatkan energi mana? MC kita menatap lurus ke depan dan membatin kalau energi itu dinamakan mana di dunia ini. Dia menganalisis kalau kekuatan yang digunakan Chris saat bertarung tadi sebenarnya adalah ledakan dari energi Ki. Namun di dunianya dulu, energi Ki dimanfaatkan dengan cara yang jauh berbeda. Penggunaan energi yang disebut aura di dunia ini ternyata punya banyak sekali kelemahan mendasar. Roman mengerutkan dahi membatin, kenapa orang-orang di dunia ini menggunakan energi sehebat itu dengan cara yang sangat tidak efisien? Si jagoan kita tersenyum tipis dan membatin kalau tidak ada rugi-ruginya buat mempelajari lebih dalam tentang jenis kekuatan yang digunakan di dunia ini. Dia memutuskan mulai besok pagi mereka bakal langsung tancap gas memulai latihan tersebut. Keesokan harinya, mereka berdua sudah berdiri saling berhadapan di halaman belakang rumah. Si pemuda berambut pirang, Chris, menatap pipinya sendiri dalam diam dengan bekas perban yang masih menempel rapat. Sementara Roman menatapnya tanpa ekspresi sedikitpun. Roman menghela nafas pelan yang bikin Chris mendadak tegang setengah mati. Pemuda pirang itu sempat mengumpat dalam hati, lalu menarik nafas dalam-dalam mencoba menenangkan fisiknya yang ketakutan. Sebelum mereka mulai latihan, Chris berniat menjelaskan teori dasar tentang apa itu aura. Istilah aura seolah terpampang nyata dengan pancaran cahaya energi yang sangat menyilaukan di tengah-tengah mereka. Chris menjelaskan kalau aura adalah salah satu bagian dari energi mana yang umumnya dimanfaatkan oleh para ksatria. Terbayang sosok berzirah hitam dengan jubah melambai yang sedang mengumpulkan energi sihir di tangannya. Bedanya, kalau para penyihir menyimpan energi mana mereka di dalam semacam lingkaran khusus atau manakor,
Seorang ksatria berzirah putih merah yang diselimuti kobaran api bakal menyebarkan energi tersebut ke seluruh tubuh mereka. Seorang kakek tua berjanggut abu-abu tampak berdiri dengan tenang. Chris menceritakan kalau pencipta teknik aura adalah Kaisar Alexandro, sosok yang dijuluki sebagai sang inovator agung. Sebuah model ilustrasi memperlihatkan bagaimana aliran energi bergerak di dalam tubuh manusia. Kaisar Alexandro adalah orang pertama dalam sejarah yang menemukan cara untuk memperkuat fisik manusia dengan membagikan mana ke seluruh bagian tubuh. Beda jauh dari penyihir yang mengumpulkan energi secara perlahan, teknik aura berfokus pada pelepasan mana secara instan dan meledak-ledak. Tangan yang teraliri mana bakal mendadak jadi sangat kuat karena energi yang tersebar menyembur keluar memperlihatkan daya hancur yang tidak masuk akal. Chris bersedekap dada sambil terus menjelaskan pada sang tuan muda. Sebenarnya, orang tidak perlu tahu sejarah panjang aura, karena cuma orang-orang terpilih saja yang sanggup menggunakannya. Cuma 1 dari 1.000 orang yang sanggup menempuh jalan sebagai ksatria, dan cuma 1 dari 10.000 orang yang bisa jadi penyihir. Roman menyimak penjelasan itu dengan sangat tenang. Chris menambahkan, makanya sangat penting buat tahu apakah seseorang punya bakat alami atau tidak. Syarat paling minim yang wajib dimiliki seorang ksatria adalah kemampuan buat merasakan keberadaan energi mana, dan disinilah kebanyakan orang gagal total. Pemuda berambut gelap itu tetap mendengarkan tanpa menyela. Chris menceritakan kalau dirinya sendiri butuh waktu setengah tahun cuma buat bisa merasakan mana. Tapi bahkan kalau seseorang butuh waktu setahun penuh pun, itu sudah termasuk hasil yang cukup bagus. Roman langsung menyela dan menembak balik. Jadi semuanya cuma bergantung pada bakat masing-masing, kan? Kalau begitu, dia cuma perlu memulai dengan merasakan mana terlebih dahulu. Bisakah Chris mendeskripsikan bagaimana rasanya saat mana itu muncul? Chris menatapnya dengan pandangan menyipit, membatin penuh kekesalan. Cuma gara-gara pernah menang sekali saat duel kemarin, si idiot ini sudah berani bersikap sesombong ini. Pemuda pirang itu memperhatikan sosok Roman di depannya sambil membatin kalau kali ini kenyataan tidak bakal seindah yang dikira Roman. Bakat mengayunkan pedang dan bakat mengendalikan mana adalah 2 hal yang beda jauh. Hari ini dia bakal bikin Roman sadar betapa kejamnya dunia nyata. Premis latihan ini sebenarnya sudah salah sejak awal dari sudut pandang Roman. MC kita berdiri dengan dada telanjang, memfokuskan pikiran buat memusatkan energi sihir di dalam tubuhnya. Sebenarnya, sejak awal dia sudah bisa merasakan keberadaan mana di dunia ini. Walaupun jumlahnya terasa sangat sedikit, energi itu seharusnya bisa dikumpulkan dan ditumpuk di area perut bagian bawah. Pemuda berambut gelap itu memejamkan matanya. Cara tercepat buat menguasai metode baru adalah dengan mengikuti logika dasar tempat ini terlebih dahulu, meskipun rasanya agak tidak masuk akal. Dia harus mencoba metode mereka dulu. Chris mulai berjalan memutari muridnya sambil memberi instruksi agar Roman mengatur nafas secara tenang dan teratur. Hal terpenting adalah merasakan sensasi seperti ada sesuatu yang sedikit menggelitik di atas permukaan kulit. Cahaya-cahaya kecil yang terang mulai bermunculan di telapak tangan Chris. Dia menceritakan kalau seseorang berhasil mengendalikan mana, dia bakal sanggup membangkitkan auranya. Konsentrasi mana yang mengalir ke satu titik di dalam tubuh itulah yang dinamakan wujud asli dari aura. Asap putih mulai keluar memancar dari telapak tangan Roman. Chris terus menjelaskan kalau seseorang berhasil memancarkan aura, dia resmi menjadi seorang ksatria aura level 1. Hal yang sama terjadi di tangan kedua Roman. Aura ini punya banyak variasi penggunaan. Dengan melapisi mata pedang menggunakan aura, daya hancur tebasan bakal meningkat drastis. Pemuda pirang itu terus berjalan memutari Roman sambil memejamkan mata, sementara tubuhnya sendiri mulai memancarkan pendaran cahaya. Aura juga bisa dilapisi langsung ke tubuh agar fisik penggunanya jadi berlipat-lipat kali lebih kuat. Tapi saat Chris membuka matanya, dia langsung melongo kaget setengah mati. Kalimatnya mendadak terhenti dan mulutnya ternganga lebar saat melihat aura bercahaya terang mulai membumbung tinggi melingkupi seluruh tubuh Roman. Chris shock berat kena mental. Ini tidak mungkin. Aura. Pemuda di hadapannya berdiri diselimuti cahaya yang sangat menyilaukan, bahkan kobaran aliran energi seperti api tampak menyembur deras dari kedua bahunya. Roman membuka matanya, dan pupil matanya mendadak berubah menjadi warna merah menyala. Tebakannya ternyata 100% benar. Cara orang-orang di dunia ini mengalirkan energi beneran sangat omong kosong dan tidak efisien. Di dunianya dulu, para ahli bela diri murim duduk bersila dalam posisi teratai, memfokuskan bola energi di dalam tubuh. Mereka membuang semua pemborosan energi yang tidak perlu, mengarahkan aliran energi ke atas, dan menimbunnya secara padat di dalam perut. Tapi di dunia ini, semuanya dilakukan secara serampangan. Orang-orang di sini cuma berharap mana bakal menumpuk sendiri di tempat yang dibutuhkan. Mana bisa mengumpulkan kekuatan dengan cara konyol seperti itu. Secara mental, Roman membayangkan 2 jenis energi, gelap dan terang. Energi mana ini sama sekali tidak ada apa-apanya dibanding energi ki dari benua murim yang begitu padat dan berat. Mana di sini rasanya sangat ringan dan jumlahnya sangat sedikit. Jumlah yang terbuang sama banyaknya dengan jumlah yang berhasil diserap. MC kita menatap telapak tangannya yang dipenuhi pendaran cahaya terang. Meskipun metode pelepasan aura di sini agak mirip dengan latihan pemanasan fisik di murim, cara ini sama sekali tidak bikin fisik bagian dalam jadi lebih kuat,
bahkan tidak memungkinkan penggunanya buat menimbun mana di dalam tubuh. Tangan Roman memegang sebuah objek dengan aliran energi yang terbuang menyembur ke segala arah. Tidak ada gunanya membiarkan mana terbuang sia-sia dan terbang menyebar tidak karuan. Roman menundukkan pandangannya. Dengan metode cacat seperti ini, bahkan setelah ratusan tahun pun seseorang tidak akan pernah bisa mencapai level puncak. Dia berbalik menatap Chris yang sedang berdiri melongo kebingungan. Chris berteriak gemetar menanyakan bagaimana bisa Roman melakukan hal itu seketika. Sinar matahari menembus rimbunnya dedaunan pohon. Chris melihat dengan mata kepalanya sendiri. Dan itulah kenapa dia bertanya penuh keputusasaan. Dia sendiri butuh waktu bertahun-tahun cuma buat bisa memancarkan aura seperti itu. Sang mentor mulai berteriak emosi, menanyakan apakah selama ini Roman sebenarnya sudah bisa menggunakan aura dan sengaja berpura-pura bodoh cuma buat mempermalukannya. Chris menundukkan kepalanya saat air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Sekarang dia merasa paham semuanya. Segala hal terasa sangat mencurigakan sejak kekalahannya dalam duel kemarin. Kalau Roman punya kekuatan sehebat ini, kenapa 2 tahun lalu dia? Belum sempat selesai bicara, Roman langsung menyela ucapan ksatria yang sedang syok itu. MC kita menyindir kalau Chris cuma mengarang cerita sesuai fantasinya sendiri. Tapi buat Chris, itulah satu-satunya penjelasan yang masuk akal. Dia sudah berlatih mati-matian sampai terkapar cuma buat mencapai bintang 2, menghabiskan waktu 10 tahun hidupnya demi hal itu. Mendengar ratapan 10 tahun itu, Roman justru meledak dalam tawa kecil. Pemuda pirang itu menatapnya dengan alis terangkat, berdiri linglung dan bertanya kenapa Roman malah tertawa. Roman menjawab dingin kalau hal itu memang sangat lucu. Chris mengepalkan tangannya erat-erat, apakah seluruh usaha kerasnya selama 10 tahun ini cuma jadi bahan tertawaan di mata Roman? Roman menatap si ksatria pirang dengan senyuman tipis, lalu balik bertanya. Selama berjuang keras mencapai level ini, apakah Chris tidak pernah sekalipun mempertanyakan kualitas dari metode latihan yang dia jalani? Chris tidak sanggup membalas kata-kata itu. Dia cuma bisa menundukkan kepala dan bertanya dengan suara bergetar. Apakah Roman mau bilang kalau semua orang selama ini sudah salah arah? Apakah metode latihan aura yang diturunkan dari generasi ke generasi di dunia ini cuma sebuah kekeliruan besar? Sebuah bayangan melintas, para pemuda bersenjata zirah tampak giat berlatih pedang bersama. Roman membatin kalau hal itu sudah sangat jelas sejak awal dia mempelajari aura dari Chris. Kelemahan dari metode ini sangat mencolok, tapi kenapa orang-orang di dunia ini masih saja bebal dan mempertahankannya? Roman menatap tanpa ekspresi ke arah wajah Chris yang shock. Dia sendiri tidak tahu alasannya. Mungkin karena orang-orang seperti Chris punya kepercayaan buta yang terlalu kuat pada mentor mereka seperti Kapten Jonathan. Mengekor dan mengulang apa yang dilakukan orang lain memang jauh lebih mudah dan aman dari kritik atau celaan dibanding mencoba metode baru. MC kita melangkah mendekati si ksatria pirang yang masih terperangah. Roman menyindir agar Chris tidak menyangkal kenyataan bahwa dia sudah bekerja keras selama 10 tahun. Tapi fakta bahwa selama 10 tahun itu Chris tidak pernah sekalipun meragukan metodenya yang cacat. Itulah hal yang bikin Roman tertawa. Sambil memasukkan kedua tangannya ke dalam saku celana, Roman berbalik dan berjalan santai meninggalkan halaman belakang. Chris berdiri terpaku tanpa sanggup membalas sepatah kata pun. Jalan yang selama ini dia tempuh dengan mata terpejam ternyata cuma cabang dari keraguan seseorang. Sang jagoan kita menundukkan pandangannya dan membatin kalau keraguan seperti inilah yang bikin hidup seseorang jadi menyedihkan. Setelah melakukan banyak kesalahan dan selalu berakhir pada kegagalan, terbayang sosok pemuda yang berjalan pergi di bawah tatapan mencemooh dari kerumunan orang. Yang tersisa cuma usaha buat bertahan dari celaan orang lain dan rasa putus asa dalam diri sendiri. Tapi bagaimanapun juga, perubahan memang sangat diperlukan. Sambil melangkah menjauh dari mentornya, sang tuan muda berkata kalau latihan hari ini sudah selesai. Chris menundukkan kepala lalu berteriak menghentikan langkah Roman. Sang jagoan kita berhenti dan berbalik menatapnya. Dengan suara bergetar dan penuh kerendahan hati, Chris memohon agar Roman memberitahu apa yang harus dia lakukan mulai sekarang. Di tempat lain, kepalan tangan seseorang tampak mencengkram erat. Di dekatnya, noda darah segar berceceran di tanah. Seorang pria dengan pedang terhunus di tangannya berdiri tegap di hadapan seorang korban yang sudah tergeletak tak berdaya di atas tanah. Seorang pria tampak berdiri menatap ke arah lawannya dan menanyakan apakah pemuda itu bakal tetap melancarkan aksi gilanya. Pemuda yang tergeletak itu menjawab kalau dia akhirnya mengakui kekalahannya secara jantan. Kelompok Evil of Blood atau Blood Evil kini bakal tunduk dan mengikutinya. Pria itu baru saja berbalik dan bersiap melangkah pergi saat si pemuda mendadak menghentikan langkahnya. Di atas tanah, tergeletak sebilah pedang yang sudah patah terbelah dua. Ini adalah pertama kalinya dalam hidup si pemuda melihat sosok satria dengan kekuatan sejahat dan sedahsyat itu. Apa yang harus dia lakukan agar bisa menjadi sesakti pria ini? Si pemuda langsung bangkit dan berlutut di tanah. Apapun yang terjadi, mulai detik ini dia bakal mengabdikan seluruh hidup dan kesetiaannya secara abadi pada sang jagoan. Jadi, bukankah bakal jauh lebih menguntungkan buat mereka berdua kalau dia bisa tumbuh jadi jauh lebih kuat? Dia berteriak histeris meminta agar sang jagoan mau memberikannya rahasia petunjuk tersebut. Kembali ke masa kini, Roman menatap ke arah Chris yang sedang berdiri kebingungan di hadapannya sambil mengingat kembali ucapan masa lalu itu.
Sang jagoan kita memperhatikan Chris dengan sangat cermat. Si ksatria pirang itu telah membuang gengsinya lalu menyunggingkan senyuman tipis. Sementara matanya mendadak menyala-nyala memancarkan aura cahaya biru terang yang sangat intens. Sungguh pemandangan yang sangat menarik. Sebuah ingatan masa lalu berputar kembali. Pria berambut panjang tampak berdiri tegap dikelilingi oleh kilatan petir merah membara. Sosok sang iblis darah, pendiri sekaligus penguasa tertinggi dari Ordo Blood Evil di benua Murim. Dia dan sosok pria berambut abu-abu terlibat dalam pertarungan hidup dan mati yang sangat dahsyat. Iblis darah adalah salah satu penguasa legendaris yang mendominasi benua Murim. Makanya perselisihan dan pertempuran mautnya dengan Baek Jung-hyuk gara-gara kekuatan iblis adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Di akhir pertempuran sengit yang meratakan bumi itu, sang iblis darah akhirnya bertengkurap di tanah sambil menopang tubuhnya dengan kedua tangan. Dia kalah bertarung. Roman menatap lurus ke depan dengan tenang. Tapi saat itu, sang iblis darah berhasil mengalahkan rasa malunya dan tetap nekat memohon agar Baek Jung-hyuk sudi mengajarinya ilmu bela diri. Chris di hadapannya saat ini tampak sangat linglung, persis seperti sang iblis darah yang rela membuang habis harga dirinya demi satu tekad bulat, menjadi jauh lebih kuat. Tekad gila pada diri Chris benar-benar sangat mirip dengan sosok iblis darah di masa lalunya. Langit di atas kastil mulai dihiasi oleh pendaran sinar matahari terbenam yang memerah. Chris menatap Roman dan menanyakan bagaimana cara agar dia bisa menjadi lebih kuat. Mereka berdua berdiri saling berhadapan. Roman sebenarnya tidak bisa membocorkan rahasia bela diri Murim, tapi lalu apa yang harus dia lakukan pada pemuda ini sekarang? Roman menatapnya lalu menasehati agar Chris berhenti percaya begitu saja pada semua ucapan dan doktrin orang lain. Pertama-tama, Chris tidak bakal bisa mengubah apapun bahkan jika dia mendengar jawabannya sekarang. Tapi kalau Chris beneran serius ingin belajar sesuatu darinya, Chris harus menyanggupi satu syarat mutlak. Chris melotot ternganga mendengar ucapan yang baru saja keluar dari mulut sang tuan muda. Mulai detik ini, Chris wajib selalu berada di sisi Roman. Dalam waktu 6 bulan ke depan, Roman bakal berangkat menuju medan perang yang sesungguhnya. Chris membayangkan sosok sang tuan muda berdiri tegap di tengah medan tempur di antara kibaran bendera perang yang membara. Chris harus menyaksikan sendiri dengan mata kepalanya bagaimana Roman bertumbuh jadi semakin kuat. Bagaimana sang tuan muda berjalan sendirian menantang ribuan pasukan musuh. Dan bagaimana dia membantai mereka semua hingga menang. Dan kalau dalam waktu 10 tahun ke depan Chris masih setia berada di sisinya, Chris baru bakal mendapatkan jawaban atas pertanyaan besar itu. Bintang-bintang bersinar sangat terang di langit malam yang gelap. Sinar bulan menembus kaca jendela kamar yang tertutup rapat. Chris duduk tertegun di tepi ranjangnya dengan kepala menunduk lesu, memegangi kepalanya yang terasa sangat berat. Memori masa lalunya saat berlatih bersama ksatria lain mendadak berputar kembali. Mereka dulu berlatih mati-matian setiap hari sampai akhirnya sanggup merasakan keberadaan energi mana. Murid-murid lain menatap Chris dengan raut wajah kaget luar biasa. Cuma butuh waktu singkat 6 bulan saja dan Chris sudah sanggup merasakan mana. Kapten Jonathan menatap murid kesayangannya itu sambil mengajarkan cara membangkitkan aura. Ksatria lain dibuat terperangah saat mendengar sang kapten juluki Chris sebagai seorang jenius sejati karena sanggup naik ke bintang 1 cuma dalam waktu setengah tahun. Chris muda memegang pedang kayu latihannya dengan bangga. Sang mentor lalu menyapa Chris dan mengatakan kalau sekarang dia sudah resmi menjadi seorang ksatria aura bintang 2. Namun ingatan itu langsung buyar saat kata-kata menohok Roman kembali berngiang di telinganya, bahwa Chris sudah menghabiskan waktu 10 tahun berlatih tanpa pernah sekalipun meragukan metodenya yang cacat. Dan fakta itulah yang bikin Roman tertawa kegelian. Chris mengerutkan dahi dengan raut wajah marah dan kesal yang membakar dadanya. Keesokan harinya, sinar matahari pagi menerangi dinding-dinding kastil yang megah. Kapten Jonathan duduk di kursi kerjanya dan menatap murid kesayangannya itu dengan raut wajah syok berat, menyuruh Chris mengulangi perkataannya sekali lagi. Chris berdiri tegap di hadapan sang kapten, dipisahkan oleh sebuah meja kayu besar, lalu menegaskan kembali kalau dia telah memutuskan buat mengikut Tuan Roman berangkat ke medan perang demi bisa menjadi lebih kuat. Sang mentor bertanya dengan nada cemas apakah baru saja terjadi sesuatu di antara mereka. Chris menjawab jujur kalau memang ada sesuatu yang terjadi, lalu menundukkan pandangannya. Jonathan menatapnya tajam, mengharapkan alasan lain, tapi akhirnya sang kapten memejamkan mata dan meletakkan tangannya di atas meja. Baiklah, kalau Chris sudah tegas mengambil keputusan gila ini, pasti ada alasan kuat di baliknya. Sang kapten bersedekap dada dan menegaskan kalau mulai detik ini, Chris resmi dicoret dan bukan lagi bagian dari pasukan ksatria keluarga Dimitri. Apapun yang terjadi di masa depan, Chris wajib terus berada di samping Roman dan meraih apa yang selama ini dia cita-citakan. Chris menatap langsung ke dalam manik mata Jonathan dan mengucapkan terima kasih yang sangat mendalam atas semua bimbingannya. Sang kapten menatap mantan muridnya itu dengan senyuman hangat sambil mengenang kembali pertemuan pertama mereka bertahun-tahun lalu. Waktu itu, Jonathan menemukan seorang bocah kecil yang sedang menangis histeris di samping jasad wanita yang sudah tidak bernyawa. Kedua tangan bocah itu berlumuran darah dan wajahnya dibasahi air mata. Tapi sosok di hadapannya kini bukanlah lagi bocah kecil lemah, yang cuma bisa memeluk jasad ibunya sambil meratap. Sang kapten bangkit berdiri dari kursinya sambil bertumpu pada meja. Berkat keputusan nekat ini, sang kapten kini yakin akan satu hal.
karena Chris yang sangat dia kenal dekat sampai rela menyatakan bakal mengabdi dan mengikuti Tuan Roman. Itu artinya sang tuan muda memang bukanlah lagi sosok si idiot tidak berguna seperti dulu. Jonathan melangkah menuju pintu besar ruangan lalu membukanya lebar-lebar. Dia menyuruh Chris buat mengikutinya. Mulai hari ini juga, mereka harus memulai persiapan tempur. Sang kapten memutar kepalanya dan mengingatkan, buat bisa selamat dan bertahan hidup di medan perang yang kejam, seseorang wajib punya minimal satu kartu truf mematikan di dalam sakunya. Hal ini bikin Chris sangat gembira dan langsung menyanggupi perintah tersebut dengan semangat membara. Sementara itu di pusat kota, warga tampak lalu lalang menyusuri jalanan. Seorang pria meletakkan sebuah kotak kayu lalu bertanya ke temannya, apakah dia sudah mendengar desas-desus heboh yang sedang viral saat ini. Dua orang warga terlihat sedang asyik bergosip ria. Mereka membicarakan berita kalau Roman baru saja menghajar dan menumpas geng Bloody Fangs. Tapi warga kedua membalas kalau berita itu tidak masuk akal. Buat apa mempercayai si idiot yang sama sekali tidak bisa apa-apa itu? Pria berambut merah menimpali kalau desas-desus itu memang menceritakan tentang Roman. Tapi siapa juga yang melihat kejadian aslinya? Deskripsinya terasa terlalu dilebih-lebihkan. Paling-paling para ksatria keluarga yang bertarung lalu si tuan muda cuma mendongkrak namanya saja. Di dekat mereka, seorang pemuda mendadak kebingungan mendengarkan gosip itu. Pemuda itu tidak lain adalah Kevin. Dia teringat kembali momen pertarungan sengit saat sang tuan muda membantai para preman penjahat di gang sepi. Tuan muda yang menghabisi preman sengak itu cuma dengan modal sebatang kayu pohon. Buat sosok selevel beliau, menghabisi seluruh komplotan geng Bloody Fangs seorang diri jelas bukanlah masalah besar. Air mata mendadak menggenang di pelupuk mata Kevin. Apakah ucapan yang dikatakan sang tuan muda padanya waktu itu benar-benar terbukti nyata? Kevin mengangkat tangannya buat menyeka air mata di wajahnya. Tuan muda nekat melakukan aksi sehebat ini demi rakyat kecil seperti dirinya, dan beliau beneran menuntaskan masalah komplotan lintah darat kejam itu sampai ke akar-akarnya. Tiba-tiba teman kerjanya berbalik dan berteriak memanggil namanya. Dia menyuruh Kevin agar tidak melamun dan cepat-cepat membereskan barang bawaan mereka sebelum pergi. Kevin langsung tersadar dari lamunannya dan menyanggupi panggilan itu dengan cepat. Langit sore di atas kota mulai dihiasi oleh pendaran sinar matahari terbenam berwarna merah muda yang sangat indah. Suara derit sepatu boot berbunyi di setiap langkah kakinya. Kevin berjalan sambil mengangkut sebuah kotak kayu beban yang cukup berat. Dalam hati, dia sangat ingin tumbuh menjadi sosok pria hebat seperti Lord Roman, seorang ksatria kuat yang sanggup melindungi rakyatnya dari segala bentuk ancaman jahat. Kevin menundukkan pandangannya sambil berpikir keras. Di dunia luar sana masih ada banyak sekali komplotan penjahat kejam seperti geng Bloody Fangs. Dia wajib jadi sosok yang kuat agar keluarganya bisa terus bertahan hidup dengan aman. Pemuda itu terus melangkah tanpa melihat ke arah depan. Bagaimana caranya agar dia bisa menjadi sosok seperti sang tuan muda? Seandainya saja dia diberi kesempatan buat bertemu dengan sang tuan muda sekali lagi. Tapi rasanya kesempatan emas itu tidak mungkin terulang kembali. Tiba-tiba, suara seseorang mendadak memanggil namanya dari arah depan. Kevin mendongakkan kepalanya, dan pupil matanya seketika mengecil kaget setengah mati. Saking syoknya, kotak kayu berisi tumpukan kentang yang dia bawa sampai terlepas dan jatuh berserakan di atas tanah. Tepat di hadapannya, Roman berdiri tegap menatapnya. Sudah cukup lama mereka tidak saling bertemu sejak kejadian hari itu. Kevin dibuat linglung tak percaya. Dia bingung kenapa sang tuan muda bisa ada di tempat ini, dan tanpa pikir panjang lagi, Kevin langsung menjatuhkan tubuhnya berlutut di atas tanah sebagai bentuk rasa terima kasih yang mendalam. Berkat pertolongan sang tuan muda, keluarganya kini bisa melanjutkan hidup dengan tenang dan aman. Si pemuda berambut merah gelap mendongak sambil menyunggingkan senyuman tipis. Sang jagoan kita bertanya apakah semua urusan dan kondisi keluarganya baik-baik saja sekarang? Kevin menjawab dengan penuh semangat kalau para anggota geng bersenjata itu tidak pernah lagi berani menyentuh atau mengganggu keluarga mereka, dan dia bahkan sudah berhasil mendapatkan pekerjaan yang sangat layak. Sang jagoan kita menatap Kevin dengan senyuman hangat. Kevin melanjutkan kalau dia bingung bagaimana lagi harus mengungkapkan rasa hormat dan terima kasihnya yang setinggi langit kepada sang tuan muda. Roman membalas kalau Kevin sebenarnya punya kesempatan emas buat membuktikan rasa terima kasihnya itu sekarang juga. Begitu mendengar penawaran yang diucapkan sang tuan muda, Kevin melipat kedua tangannya di dada dengan raut terperangah. Sang tuan muda menawarkan, Kevin tidak perlu lagi pusing memikirkan masalah kekurangan uang demi memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Keluarganya bakal diberi tempat tinggal yang hangat dan makanan lezat yang melimpah setiap hari. Kevin mendengarkan tawaran impian itu dengan tatapan tidak percaya. Daripada harus terus berjuang mati-matian cuma buat bertahan hidup dari kemiskinan, dia sekarang punya kesempatan buat menikmati hidup yang jauh lebih layak. Roman berdiri gagah dengan latar belakang pendaran sinar matahari sore yang terbenam. Sebagai gantinya, Roman meminta agar Kevin menyerahkan seluruh hidup dan jiwanya buat sang tuan muda. Kalau Kevin bersedia mengumpat sumpah setia kepadanya, maka Roman bakal memberikan kehidupan baru yang jauh lebih mulia. Kevin dibuat linglung dan tersentak hebat. Dia sebenarnya ingin mengucapkan sesuatu, tapi bukannya berbicara, Kevin justru langsung membungkukkan tubuhnya sedalam-dalamnya hingga dahinya menghantam keras ke atas permukaan jalanan. Dia bersumpah bakal menyerahkan seluruh hidup dan nyawanya cuma buat sang tuan muda.
Darah segar mulai menetes keluar dari dahi Kevin yang terluka akibat benturan keras itu. Kalau dia harus mati demi sang tuan muda, maka dia rela mati. Dan kalau dia diperintahkan buat membantai seseorang, dia tidak bakal ragu pertaruhkan nyawanya demi menuntaskan perintah tersebut. Pemuda itu mendongakkan kepalanya kembali. Wajahnya kini dipenuhi oleh raut kegilaan dan rasa tekad yang membara, sementara darah segar terus mengalir membasahi dahinya. Satu-satunya hal yang dia butuhkan hanyalah satu janji pasti dari sang tuan muda untuk menjaga dan melindungi keselamatan keluarganya. Roman menatap pemuda di hadapannya dengan sangat cermat. Menunjukkan sumpah setia yang berdarah-darah seperti ini, sosok Kevin saat ini benar-benar sangat mirip dengan seorang dewa iblis yang gila. Sang jagoan kita teringat kembali pada sosok pria berambut merah panjang yang memotong dan menebas musuh-musuhnya dengan tebasan pedang berapi di benua Murim. Cuma dengan satu perintah singkat dari Baek Jung Hyuk, sang iblis gila bakal langsung menerjang membantai ratusan musuh tanpa pernah memikirkan kata mundur sedikitpun, meskipun dia harus berjalan di atas garis tipis antara hidup dan kematian. Sang jagoan kita menatap Kevin yang masih terduduk di atas tanah. Karena Chris sangat mirip dengan sosok iblis darah, dan kini Kevin sangat mirip dengan sang iblis gila, kenangan masa lalunya mendadak berputar kembali. Roman menyunggingkan senyuman lebar saat pendaran sinar matahari jatuh menyinari wajahnya. Hadirnya sosok Kevin di sini ternyata membawa keuntungan yang sangat besar buat rencananya. Roman mengatakan kalau mulai detik ini juga, seluruh hidup dan jiwa Kevin adalah milik Roman Dimitri sepenuhnya.